Menatap telapak tanganmu sendiri, tawa bangga pecah. Inilah skill pertamaku, wujud kobra. Tanpa ragu, kau langsung melepaskan seluruh potensi dari kekuatan jiwa pertamamu. Cincin jiwa kuning berpendar terang, memaksa wujud kucing oranyemu bermutasi menjadi entitas baru. Telinga kucingmu lenyap, digantikan sepasang taring tajam yang mencuat dengan aura yang mencekam. Parasmu kini berkilau dingin, sementara sisik-sisik hitam ular mulai menyelimuti permukaan kulitmu. Seluruh tubuhmu kini terbungkus sisik kobra hitam pekat. Transformasi legendaris ini telah sempurna. Dengan tatapan tajam, kau menjelaskan kehebatan wujud kobra ini kepada Tyson yang terpana. Skill ini memberikan tekanan spiritual, meningkatkan serangan 50%, dan memperkuat setiap hantaman. Peningkatan daya serang sebesar 50%. Belum lagi efek stun yang melumpuhkan lawan. Tyson terbelalak tak percaya. Kau pun menarik kembali kekuatanmu, memadamkan aura yang membara. Wujud monster itu memudar, mengembalikan paras aslimu. Namun, sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benakmu. Roh bela diri dan skill pertama ini. Rasanya tidak asing lagi di ingatanmu. Saat mencoba mengingat, sebuah kebenaran mengejutkan menghantam kesadaranmu dengan sangat keras. Kucing oranye dan kobra. Mungkinkah ini adalah sang legenda? Ular tutup kepala sumber? Benar saja. Setelah menyerap cincin jiwa, barulah identitas asli roh bela dirimu terungkap sepenuhnya. Meninggalkan kegelapan hutan Stardew, kalian berdua akhirnya sampai di tempat kereta kuda menunggu. Tiba-tiba Tyson bertanya penasaran, Yuyun, sudah mencapai level berapa kekuatan jiwamu sekarang? Menyerap cincin jiwa di atas batas normal seharusnya memberikan lonjakan kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi kau terlahir dengan kekuatan jiwa penuh yang sangat jarang dimiliki orang biasa. Selama 2 minggu di Stardew, kau tak henti-hentinya mengasah energi setelah membangkitkan roh bela diri. Berkat metode Maudie, energi raksasa dari ular tutup kepala berhasil kau jinakan dengan sempurna. Tanpa cincin jiwa pertama, pertumbuhan levelmu sebelumnya pasti akan terhambat sepenuhnya. Ah, aku hampir lupa. Kekuatan jiwaku saat ini sudah mencapai level 14. Level 14? Kau berhasil naik 4 level sekaligus? Seru Tyson terperanjat. Tyson gemetar. Baginya, kau bukan lagi manusia biasa, melainkan sosok monster yang mengerikan. 2 minggu berlalu, dan gerbang kota Wuhun yang megah akhirnya menyambut kedatangan kalian. Setelah pendaftaran tuntas di Akademi Aula Roh, kau pun diantar menuju asrama khusus para guru jiwa. Tyson menjelaskan bahwa akademi ini terbagi menjadi 3 tingkatan prestisius berdasarkan kekuatan. Kasta di sini ditentukan oleh level, bukan usia. Semakin kuat dirimu, semakin tinggi posisimu. Fasilitas asrama yang kau dapatkan akan sangat bergantung pada tingkat kekuatan jiwamu. Tentu saja, petarung level tinggi mendapatkan kemewahan yang tak tertandingi di tempat ini. Tenanglah, bahkan asrama kelas bawah di sini jauh lebih baik dari akademi manapun. Tyson pergi melapor, agar para petinggi akademi bisa segera menentukan masa depanmu yang cerah. 2 titlet Dauluo akan dipilih sebagai gurumu. Persiapkan dirimu untuk bimbingan tingkat dewa. Sementara menunggu, kau harus mengikuti kelas reguler. Tyson pun berlalu dengan terburu-buru. Pemimpin Aula Roh adalah Sang Paus, Bibi Dong, meski ia jarang mencampuri urusan akademi. Wakil kepala akademi, Feng Tianyi, adalah pengguna roh elang langit yang sangat disegani. Seorang spirit Dauluo level 87. Kau pun tiba di asrama berkapasitas 4 orang. Fasilitasnya sangat lengkap, namun hanya ada 1 tempat tidur di dekat pintu yang sudah terisi. Dari sisa ranjang yang ada, kau memilih posisi strategis tepat di samping jendela besar. Cahaya dan udaranya sangat ideal untuk meditasi. Kau pun mulai merapikan barang bawaanmu dengan telaten. Begitu selesai, kau segera beranjak ke tempat tidur, tak sabar ingin memulai kultivasi. Kau mulai menjalankan metode Tihu hingga sang surya tenggelam dan suasana akademi mulai sunyi. Langkah kaki terdengar. Teman sekamarmu telah kembali, memaksamu untuk menghentikan aliran energimu sejenak. Dalam kegelapan, ia tak menyadari kehadiranmu. Setidaknya sampai saklar lampu itu ditekan. Saat masuk, kau tersentak melihat sosok duduk di ranjang dalam kegelapan. Kau mengejutkanku. Kenapa tidak menyalakan lampu di tempat gelap begini? Sosok itu membentak kesal. Maaf, aku terlalu fokus bermeditasi tadi. Kau menggaruk kepala dengan canggung. Oh ya, aku siswa baru hari ini. Namaku Kyuyun, salam kenal. Pemuda itu terdiam sejenak sebelum membalas. Namaku Yutianyu. Dia memperhatikanmu dengan tatapan penuh selidik. Bocah, kau tidak salah kamar kan? Ini asrama kelas 2. Melihat umurmu yang baru 6-7 tahun, apa kau punya kekuatan roh penuh? Dia menyeringai remeh, meragukan bakat yang kau miliki sebagai anak kecil. Tanpa amarah, kau perlahan memicu kekuatan roh. Roh kucing oranye pun muncul. Master roh tempur tingkat 14. Aura kucing muncul di belakangmu. Cincin kuning 100 tahun naik perlahan. Apa? Tingkat 14? Cincin 100 tahun? Bagaimana mungkin kau sudah mencapai tingkat 14? Aku baru tingkat 10 saat usia 10 tahun.
Serunya kaget. Sekarang aku baru tingkat 16? Tianyu menghentakkan kaki dengan frustrasi. Tiba-tiba dia tertawa licik, karena kita sekamar dan aku lebih tua. Serta tingkatku lebih tinggi darimu, mulai sekarang kau adalah adikku. Jika tidak setuju, ayo kita bertanding. Yang menang akan menjadi bos. Pikirkan baik-baik, aku unggul 2 tingkat darimu saat ini. Jangan menangis panggil ibumu jika kalah nanti, kau hanya tersenyum tipis. Tentu, aku ingin mencobanya, kau merasa ini kesempatan latihan yang bagus. Karena dia belum sempat berlatih setelah menyerap cincin, kalian pun keluar. Yu Tianyu segera melepaskan jiwanya. Dia adalah ahli alat tingkat 16. Kekuatan jiwanya memadat, membentuk permata merah besar seukuran kepala manusia. Permata itu melayang di belakangnya. Roh alat yang menarik, gumamu. Wang Qing pun mulai melepaskan kekuatannya. Roh kucing kupu-kupu bangkit. Ahli jiwa binatang tingkat 14. Ciri fisik kucing muncul di tubuhmu. Telapak tanganmu berubah, mengeluarkan cakar tajam yang siap mencabik lawan. Telingamu meruncing ke belakang saat kau mendesis tajam ke arah Tianyu. Kau memperhatikan lawanmu, namun Tianyu tampak tidak goyah sedikit pun. Ternyata penekanan roh kucing kupu-kupu hanya berpengaruh pada sesama roh binatang. Kalau begitu, rasakan keterampilan jiwa pertamaku. Kau langsung bersiap. Cahaya cincin roh bersinar terang saat keterampilan pertamamu diaktifkan. Teknik bentuk ular kobra. Seketika wujud tubuh Wang Qing mulai berubah drastis. Kau bertransformasi menjadi sosok kobra yang mematikan. Hanya gertakan, teriak Tianyu. Terima serangan saktiku. Tianyu langsung menerjang maju dengan kekuatan penuh. Permata merah di tangannya berubah menjadi perisai kokoh yang sangat kuat. Dia menyerudukmu dengan perisai itu. Namun, kecepatanmu bukanlah tandingan biasa. Roh kucing kupu-kupu memberimu kelincahan luar biasa yang sulit dikejar lawan. Serangan Tianyu meleset jauh. Kini saatnya menguji efek serangan mentalmu. Wang Qing meluncurkan pencegahan mental. Suara desisan ular kobra menggema tajam. Serangan suara itu menghantam Tianyu, membuat kekuatan jiwanya merosot drastis. Ternyata wujud kobra ini mampu melemahkan roh alat sekalipun. Apa ini? Kenapa kekuatan jiwaku melemah? Tianyu bertanya dengan raut wajah penuh kejutan. Kau menjawab tenang, inilah efek bentuk ular kobra, keterampilan jiwa pertamaku. Tekanan mental dahsyat terpancar, melumpuhkan nyali setiap musuh di hadapannya. Jiwa senjata mereka bergetar hebat. Siapa sangka teknik jiwamu punya efek pelemah sematikan ini? Tapi pertahananku takkan goyah. Terpujilah teknik jiwa pertama, dinding batu permata. Yu Tianyu mengerahkan seluruh kekuatannya. Seketika, barikade kristal raksasa muncul melindungi dirinya. Perisai kokoh itu berdiri tegak, berusaha meredam intimidasi mental milik Wang Qing. Sayang sekali, dindingmu hanya melindungi satu sisi, bisik Wang Qing dingin. Dalam sekejap, Wang Qing lenyap dan muncul tepat di belakangnya. Yu Tianyu tersentak panik, terlambat. Cakar Wang Qing hanya berjarak 10 cm dari punggungnya. Yu Tianyu sadar ia tak bisa menghindar. Ia memejamkan mata sambil menjerit histeris, "Ibu, tolong, jangan pukul aku." Namun, Wang Qing hanya menepuk bahunya pelan. Yu Tianyu pun memberanikan diri membuka mata. Tak ada rasa sakit, tapi penampakan ular piton raksasa membuatnya lemas dan tersungkur ketakutan. Sambil menyeringai, Wang Qing berkata, "Mulai hari ini, aku adalah bosmu." Setelah itu, Wang Qing kembali beristirahat. Ia melepas wujud spiritnya. Esoknya, saat terbangun, ia melihat Yu Tianyu tampak mengenaskan. Matanya sembab dengan lingkaran hitam pekat, jelas sekali ia terjaga sepanjang malam akibat trauma. "Yu Tianyu, ada apa dengan wajahmu? Apa kau tidak tidur semalam?" tanya Wang Qing. "Aku baik-baik saja." "Cepatlah mandi, kita harus segera masuk kelas," sahutnya gugup. Ia tak berani mengaku jika ia terus dihantui mimpi buruk tentang wujud spirit ular Wang Qing. Teror kobra raksasa itu terus membekas, membuatnya terbangun dalam keringat dingin berkali-kali. Takut bertemu ular itu lagi, ia memilih terjaga hingga pagi menjelang di ruang kelas. Guru Taisen pun memperkenalkan Wang Qing sebagai murid baru di hadapan seluruh kelas. Ia ditempatkan sebangku dengan Yu Tianyu. Hari itu, Taisen memaparkan teori mendalam tentang dunia. Para calon Soul Master menyimak dengan serius sebelum akhirnya mereka berpindah ke area latihan fisik. Di lapangan, atmosfer memanas, kelas kecil ini hanya berisi 20 murid terpilih. Rentang usia mereka rata-rata 10 tahun, dengan yang tertua menginjak 14 tahun. Murid termuda bahkan baru 7 tahun. Standar akademi ini memang sangat luar biasa tinggi. Remaja 14 tahun biasanya sudah melampaui level 20 dalam kekuatan spiritual mereka. Ini adalah sarang para jenius, tempat berkumpulnya bibit-bibit unggul masa depan dunia persilatan. Wajar saja, inilah aula utama Spirit Hall, tempat bernaungnya para pemilik spirit martial terbaik. Harimau tempur. Kekuatan spiritual level 14, tipe penyerang, ayo bertarung. Teriak seorang murid sambil membangkitkan spiritnya. Serigala liar. Kekuatan spiritual di level 14 yang impresif.
Ketegangan memuncak saat dua kelompok siswa bersiap melancarkan serangan pembuka mereka. Yo Tianyu menatap kagum sekaligus iri pada kegagahan Spirit Beast milik rekan-rekannya. Cih, biarpun sangar, spirit permataku tetaplah yang paling elegan, gumamnya angkuh. Saat mereka sedang fokus berlatih, seorang tamu tak diundang dari kelas sebelah muncul mengacaukan suasana. Oh, si tuan muda Yo? Masih saja sibuk dengan spirit martial sampahmu itu? Sampah sepertimu hanya membuang-buang tempat di akademi bergengsi ini. Berikan saja jatah sumber dayamu pada kami, para jenius yang lebih pantas. Yo Tianyu tertunduk lesu. Wang Qing yang penasaran mulai mencari tahu siapa si pengganggu. Ternyata ia adalah Batianhu, perundung licik yang sangat ditakuti oleh murid tahun pertama. Remaja 15 tahun ini sudah lama tertahan di puncak level tertentu. Terjebak di level 19 membuatnya frustrasi dan sering melampiaskannya pada murid lemah. Dengan status puncak Soul Master, hampir tak ada yang berani menentang kekuatannya yang dominan. Batianhu seolah menjadi raja kecil yang tak tersentuh di area latihan. Tak peduli perselisihan lama, Yu Tianyu memang sasaran empuk perundungan Batianhu. Duel pecah kembali, berakhir dengan kekalahan yang sangat tragis bagi Yu Tianyu. Tanpa perlawanan berarti. Yu Tianyu, apa kau masih belum kapok juga? Batianhu tertawa congkak melihat lawannya hanya terdiam membisu penuh amarah. Satu hantaman kaki telak membuat Yu Tianyu tersungkur mencium tanah seketika. Wang Qing ingin membantu, namun tatapan membara Yu Tianyu memintanya untuk diam. Perlahan ia bangkit kembali, memasang kuda-kuda perang paling kokoh di depan lawan. Aku tak akan membiarkan diriku terlihat pecundang di hadapan kakak. Yu Tianyu menguatkan hati, bertekad menolak tunduk pada nasib buruknya kali ini. Mari kita lihat, apa nyalimu sekeras batu permata itu sekarang. Boom! Tekanan energi jiwa mereka meledak hebat menggetarkan seluruh area arena. Harimau, hitam ganas dan permata ihwal raksasa muncul membayangi di belakang mereka. Bulu hitam tumbuh liar, insting buas harimau Batianhu mulai mengambil alih raga. Bentrokan dimulai. Batianhu melesat maju bagai kilat hitam yang sangat mematikan. Sempat saling adu kekuatan, namun perlahan pertahanan Yu Tianyu mulai kewalahan. Terdesak hebat, ia terpaksa merapal teknik andalan, keterampilan jiwa pertama, dinding permata. Struktur kristal yang sangat kokoh langsung tercipta di depannya. Perisai mega itu muncul, menawarkan pertahanan absolut dari hantaman musuh. Namun sayang, kelincahan teknik ini sangat buruk menghadapi serangan dari samping. Sisi belakang menjadi titik buta yang sangat berbahaya jika tidak waspada. Teknik sampah. Rasakan kehancuran dari teknik pertama, lompatan harimau surgawi. Kecepatan Batianhu meroket tajam, meninggalkan bayangan semu di udara yang kosong. Kekuatan liar seekor harimau kini sepenuhnya menyatu dalam setiap aliran darahnya. Batianhu muncul di belakang, mengincar punggung Yu Tianyu dengan cakar yang ganas. Secara refleks, Yu Tianyu memutar arah dinding kristalnya dengan sisa tenaga terakhir. Dentuman keras terjadi. Batianhu terhenti namun tetap memasang seringai licik. Ia kembali bergerak cepat, berputar menanti momen untuk menerkam mangsanya lagi. Yu Tianyu bersiaga penuh, keringat dingin mulai mengucur deras di keningnya. Braak, satu tendangan telak berhasil menembus celah pertahanan payah milik Yu Tianyu. Untunglah, fisik bertipe pertahanan permata miliknya menyelamatkan organ dalam dari luka. Dasar lemah. Pertahanan pasifmu ini hanya membuatku merasa sangat muak. Amarah Yu Tianyu meledak hebat, ia menerjang maju penuh keberanian yang nekat. Lambat sekali. Batianhu menghindar dengan gerakan yang sangat elegan dan tenang. Memanfaatkan celah, satu tinju bertenaga penuh menghantam telak wajah malang Yu Tianyu. Secara mengejutkan, Wang Qing melesat cepat dan menahan serangan itu dengan mudah. Hanya dengan satu tangan, ia meredam ledakan energi jiwa harimau milik Batianhu. Padahal, Wang Qing hanya melepaskan aura roh bela diri kucing oranye. Batianhu terperangah, serangannya yang 70% sanggup tertahan tanpa luka. Kecepatannya tak masuk akal, apalagi sosok ini terlihat masih berusia 16 tahun. Mustahil jika level kekuatan jiwanya berada di bawah tingkat 18. Aku hanyalah seorang murid baru tahun kedua yang bernama Wang Qing. Apa? Murid baru? Sebenarnya di tingkat level mana kekuatan aslimu itu? Wang Qing menjawab dengan nada datar. Aku baru mencapai level 14. Batianhu tersentak, masih berusia 7 tahun tapi sudah mencapai level 14. Kejutan besar merayapi hati Batianhu, jenius macam apa yang sedang ia hadapi? Level berapa kekuatanmu? Tanya seorang bocah sembari merundung teman sekelasnya yang paling lemah. Kekuatan jiwaku baru saja menembus level 11. Ucap sang bocah dengan nada penuh kebanggaan. Mencapai level 11 di usia 7 tahun adalah pencapaian seorang jenius yang sangat luar biasa. Namun siapa sangka, Wang Qing yang baru 6 tahun ternyata sudah menyentuh level 14. Meski kau level 14, kau bukan tandinganku, pergi atau aku akan menghajarmu, ancam Batianhu. Tanpa peringatan, Batianhu melayangkan tamparan keras yang mengincar wajah mungil Wang Qing. Dengan gerakan elegan, Wang Qing menghindar seketika lalu membawa Yu Tianyu menjauh dari jangkauan lawan. Aku harus turun tangan,
Bagaimanapun juga bocah ini adalah adik laki-laki kesayanganku, tegas Wang Qing. Hahaha. Yo Tianyu, apa kau sudah gila menjadikan bocah 6 tahun sebagai pelindungmu? Ejek Ba Tianhu. Apalagi, kekuatan jiwanya 2 tingkat jauh di bawahku. Benar-benar sebuah lelucon yang memalukan. Ba Tianhu tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar dongeng paling konyol di dunia ini. Bakatmu lumayan juga, apa kau tertarik menjadi anak buahku saja? Tawar Ba Tianhu dengan angkuh. Maaf, tapi kau sama sekali tidak pantas menjadi tuanku, balas Wang Qing dengan nada dingin. Seketika, Wang Qing membangkitkan skill jiwa pertamanya, wujud legendaris Sang Raja Kobra. Tatapan Wang Qing berubah sedingin es, memancarkan aura predator yang membuat nyali semua orang menciut. Bahkan Ba Tianhu pun tak kuasa menahan rasa ngeri yang tiba-tiba merayap di sekujur tubuhnya. Tekanan alami Sang Raja Kobra melumpuhkan insting roh bela diri binatang buas lainnya di tempat itu. Roh-roh binatang mulai gelisah dan gemetar hebat hanya dengan menatap aura penguasa milik Wang Qing. Ba Tianhu berusaha menenangkan roh harimau langit miliknya dan kembali menantang dengan penuh kesombongan. Kalau begitu, bersiaplah untuk dihancurkan bersama dengan sampah tidak berguna yang kau bela itu. Dengan raungan dahsyat, Ba Tianhu kembali memadatkan seluruh kekuatan roh harimau langit miliknya. Wang Qing hati-hati, roh harimau langit itu sangat mendominasi dan bisa memperkuat fisiknya secara drastis. Ba Tianhu, seorang master jiwa tipe penyerang yang sangat kuat dengan kekuatan level 19. Sementara lawannya hanyalah Wang Qing, bocah dengan roh bela diri kucing oranye yang misterius. Di level 14, Wang Qing tampak tenang seolah sedang menghadapi lawan yang tidak berarti. Hanya seekor kucing, kau pikir bisa menang melawan keganasan roh harimau langit milikku ini? Perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi, namun Wang Qing tiba-tiba melesat maju dengan cepat. Tekanan spiritual dahsyat menghantam Ba Tianhu hingga ia merasa pusing dan kehilangan seluruh tenaganya. Inilah kekuatan penekanan roh tingkat tinggi yang sanggup melumpuhkan lawan dalam hitungan detik saja. Melihat Ba Tianhu yang sudah tak berdaya, Wang Qing terus merangsak maju tanpa memberikan ampun. Tubuh Wang Qing menghilang dari pandangan dan menyerang dengan kecepatan yang mustahil untuk diikuti mata. Ditambah lagi, saat ini Ba Tianhu sedang terkena efek guncangan mental dari serangan aura Wang Qing. Kecepatannya merosot tajam hingga ia tak bisa menghindar. Bang! Satu hantaman telak menghujam tubuhnya. Ba Tianhu terpental jauh bak layang-layang putus sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah dengan sangat keras. Skill jiwa pertama Wang Qing terbukti mematikan, meningkatkan daya serangnya hingga 50% lebih kuat. Hantaman itu begitu dahsyat sampai-sampai roh bela diri yang melekat di tubuh Ba Tianhu pun sirna. Semua orang ternganga tak percaya, level 19 tumbang hanya dengan satu gerakan serangan saja. Roh apa yang dia gunakan? Auranya benar-benar sangat mengerikan. Bisik para penonton dengan wajah pucat. Kerumunan orang mulai berbisik ketakutan melihat kekuatan asli yang tersembunyi di balik wujud kucingnya. Jangan mendekat. Aku mengaku kalah, teriak Ba Tianhu histeris saat melihat Wang Qing melangkah maju. Tanpa pikir panjang, pemuda sombong itu langsung lari terbirit-birit demi menyelamatkan nyawanya yang terancam. Dari sebuah jendela di ketinggian, terlihat dua sosok misterius sedang mengamati kejadian itu dengan serius. Pria parubaya itu memiliki tatapan setajam elang yang sanggup mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Mengenakan jubah hitam legam dan sepatu bot kulit, kehadirannya memancarkan aura yang sangat-sangat kuat. Setiap gerak-gerik dan bicaranya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria terhormat dengan kekuasaan besar. Dia masuk akademi membawa bakat kekuatan jiwa penuh, tuan kepala sekolah. Dialah Wang Qing, pemilik roh kucing kupu-kupu yang baru saja bangkit. Dengan kekuatan penuh, ia menyerap cincin 500 tahun dalam perjalanan. Rekor penyerapan cincin jiwa tertinggi sepanjang sejarah pun pecah seketika. Levelnya melonjak 4 tingkat. Sosok di depannya melongo tak mampu bicara. Benar, lawan bicara Taisan adalah wakil kepala akademi Tiangang, Peng Tianyi, master jiwa penyerang tingkat 87. Bagaimana? Hebat bukan? Tutup mulutmu dan usap liurmu itu. Roh bela dirinya sungguh unik. Kucing kupu-kupu, aura menakutkannya mampu menekan jiwa binatang lainnya. Berkat aura penekan itulah, ia sanggup menyerap cincin 500 tahun, menekan jiwa binatang lain. Menarik, apa elang surgawiku juga bisa ditekan? Anda bercanda, wakil kepala sekolah, lihatlah perbedaan level kalian. Berapapun levelnya, setidaknya ia harus menunggu hingga tingkat 60. Lagi pula, belum tentu semua jenis jiwa binatang bisa ia taklukkan, termasuk elang surgawimu yang dikenal sebagai pemangsa terkuat di antara jajaran para master jiwa tipe binatang buas. Namun aku optimis, kucing oranye tua sepertimu tak perlu khawatir. Dia ditakdirkan menjadi Douluo bergelar. Sementara itu, Qiuyun merasa diawasi. Insting Qiuyun sangat tajam berkat kebangkitan roh kucing kupu-kupu. Sosok kucing sangat peka, keterampilan jiwa pertamanya adalah wujud kobra. Sinergi ganda ini membuat indera Qiuyun mencapai level yang mengerikan. Merinyang kapangga kar sangkung kuar datu haru perdian panda akan. Tiba-tiba tatapannya tertuju ke jendela tempat mereka berdua bersembunyi. Sarah, namun tak ada siapapun, hanya perasaanku saja. Qiuyun pun mengabaikannya. Gawat,
Instingnya sangat tajam, wakil kepala sekolah kita hampir ketahuan. Peng Tianyi terdiam, seulas senyum misterius mulai terukir di wajahnya. Wang Qing menduga, di wilayah balai jiwa ini, pasti ada petinggi. Mungkin seorang Daoluo bergelar sedang mengamati bakat luar biasa miliknya. Tak akan ada orang bodoh yang berani membuat kekacauan di sini. Dan Antigeris Kamo. Sosok pengawas pastilah setingkat kepala sekolah atau Daoluo bergelar. Dia tak perlu cemas. Wang Qing, terima kasih atas suratnya. Satin, Yao Tianyu sangat berterima kasih. Layaknya seorang adik pada kakaknya. Hitam. Hahaha. Benarkah kau mengakui bocah kecil ini sebagai kakakmu? Yao Tianyu tersipu malu, apalagi banyak orang yang memerhatikan mereka. Menyadari kecanggungan itu, Qiuyun segera mengalihkan pembicaraan dengan santai. Keluargamu kaya raya kan? Mengapa kau tidak mentraktirku makan? Aku sedang bokek, uang makan bukan masalah besar bagimu. Wajah Yao Tianyu berkedut, ini bukan kakak, tapi leluhur tukang makan. Qiuyun menyela dengan santai, panggil saja aku Qiuyun mulai sekarang. Jangan panggil kakak lagi. Rasanya sangat aneh dan kaku. Pri. Baiklah Qiuyun, jawab Yao Tianyu dengan ekspresi yang sangat serius. Ngomong-ngomong, bisakah kau tarik kembali aura rohmu yang menyeramkan itu? Aku lupa. Qiuyun pun menarik kembali kekuatan roh dari tubuhnya. Wujud aslinya kini terlihat menggemaskan. Imut bukan? Yao Tianyu menggeleng cepat, mengingat mimpi buruk semalam. Tak lama kemudian, Tisan datang menjemput Qiuyun menghadap Paus Bibi. Taisen memberi saran penting pada Qiuyun soal memilih guru. Beberapa petinggi Daoluo mulai melirik bakatnya. Kabar kekuatan jiwa bawaan penuh milikmu serta jiwa bela diri binatang sudah menyebar sangat luas. Apalagi, cincin jiwa pertama berusia 500 tahun itu membuat para tetua berebut menginginkan dirimu. Zhu Daoluo merasa jiwa bela diri Krisannya sangat selaras, sehingga dia berambisi menjadikanmu murid pribadinya. Krisan, ya? Kedengarannya masuk akal, gumam Yuyun dengan raut wajah yang tampak sangat pasrah sekali. Sebenarnya Zhu Daoluo bukan sosok yang buruk, mengingat karakternya tergolong cukup baik bagi banyak orang. Namun gaya bicaranya terlalu gemulai sebagai laki-laki, hingga membuatku merasa agak ngeri membayangkan masa depanku. Dia menegaskan pada Taisen bahwa fokus utamanya saat ini hanyalah meningkatkan level di dalam akademi. Setelah mencapai gelar guru jiwa agung, barulah dia akan memilih sosok Daoluo bergelar sebagai gurunya. Terlebih Aula Jiwa memiliki fasilitas pelatihan tiruan untuk mengasah kemampuanku selama beberapa tahun ke depan. Taisen menyetujui rencana itu, karena kau ingin berlatih di akademi, maka segalanya akan segera dipersiapkan. Jika membutuhkan sesuatu, kau bisa menemui wakil kepala sekolah di lantai atas gedung utama akademi. Ruangannya ada di urutan kedua dari belakang. Carilah beliau jika kau memerlukan bantuan atau dukungan. Aku akan melaporkan urusanmu pada atasan terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi, teruslah berlatih dengan giat. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Tak disangka, 3 bulan penuh latihan keras telah terlewati sekarang. Selama masa itu, Yuyun mendedikasikan seluruh waktunya untuk bermeditasi selain hanya untuk makan dan tidur. Sisa harinya dihabiskan untuk menempat diri di area latihan akademi demi mengejar kemajuan kekuatan jiwa. Batianhu sering menantang Qiuyun bertarung setiap 2 minggu sekali, namun selalu berakhir babak belur dihajar. Setelah 3 bulan penuh perjuangan, Qiuyun akhirnya berhasil menembus level 15 dengan pondasi kokoh. Kekuatan fisiknya pun meningkat pesat, berkat sokongan nutrisi dari kartu makan jangka panjang miliknya itu. Naik 1 level dalam 3 bulan sudah dianggap sebagai prestasi jenius luar biasa bagi orang normal. Namun Qiuyun merasa kecepatan ini masih sangat lambat. Dia berambisi untuk segera mencapai level 20. Demi mempercepat pertumbuhannya, Qiuyun mendatangi kantor wakil kepala sekolah sesuai arahan yang diberikan oleh Taisen. Qiuyun mengetuk pintu ruangan itu dengan pelan. Dia menunggu sejenak, namun suasana tetap sunyi senyap. Dia mencoba mengetuk sekali lagi dengan lebih keras sambil memanggil untuk memastikan keberadaan orang di dalam. Apakah ada orang di dalam? Tanyanya. Namun tetap saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Mengira wakil kepala sekolah sedang pergi, Qiuyun berniat kembali tepat saat dia hendak memutar arah langkahnya. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Terdengar suara bisikan yang sangat lirih, nyaris menyerupai suara dengungan nyamuk. Saat melangkah masuk, dia tidak melihat siapapun. Ruangan itu hanya berisi jendela besar dan furnitur. Di depan jendela terdapat sebuah meja kerja. Bukankah tadi aku mendengar suara seseorang di ruangan ini? Apa aku salah dengar? Mustahil, mengingat aku memiliki roh bela diri kucing ular yang berinsting tajam. Pendengaranku seharusnya sangat akurat sekarang. Aku yakin baru saja ada suara yang berasal dari dalam. Wang Qin menggunakan indera persepsinya yang luar biasa tajam untuk mulai menyelidiki setiap sudut ruangan dengan teliti. Saat mencari wakil kepala sekolah Feng, dia menemukan sesuatu bergerak aneh tepat di bawah meja kantor. Siapa sangka, wakil kepala sekolah Feng ternyata sedang asyik terlelap di dalam kantornya sendiri sekarang. Beliau bahkan meringkuk tidur di kolong meja kerjanya. Benar-benar pemandangan yang sangat unik bagi seorang pejabat. Melihat kelakuan konyol sang wakil kepala sekolah,
Wang Qing tidak tahu harus tertawa atau merasa sangat heran. Akhirnya dia memanggil nama Feng Tianyi. Mendengar suara itu, sang wakil kepala sekolah pun langsung tersentak. Setelah menyadari bahwa tamunya adalah Wang Qing, barulah beliau berusaha duduk tegak demi menjaga wibawa dirinya. Beliau segera memulihkan kesadarannya dan bertanya dengan nada formal seolah tidak terjadi hal memalukan sebelumnya. "Ada apa kau mencariku, siswa Wang Qing?" tanyanya. Wang Qing pun langsung mengutarakan niat kedatangannya tanpa basa-basi. "Aku ingin pergi ke lapangan pelatihan tiruan akademi." "Oh, kau ingin ke sana untuk berlatih keras? Kalau begitu pergi saja, kenapa harus repot mencariku? Mungkinkah ada prosedur khusus yang harus dilakukan?" "Wakil kepala sekolah Feng, aku ingin berlatih di area simulasi hutan binatang buas yang sangat berbahaya. Kudengar untuk masuk ke sana, aku memerlukan persetujuan resmi dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah." Sang kepala sekolah baru akhirnya menapakkan kaki di area pelatihan. Ruang mimikri ini dirancang khusus demi resonansi spirit milik penggunanya. Berkultivasi di dalam sini pada dasarnya hampir tanpa risiko maut. Seperti tangsan yang hanya butuh hamparan blue silver grass untuk berlatih. Progresnya melesat tajam, terutama bagi pemilik spirit tipe permata yang bermeditasi. Area kaya kristal adalah kunci, namun bagi pemilik spirit tipe petarung. Hutan belantara yang penuh binatang buas adalah arena latihan mutlak. Naluri liar monster di sana akan memicu potensi spirit terdalam kalian. Spirit Hall menyediakannya, namun bahaya maut tetap mengintai di setiap sudut. Sebab, ini adalah teritori di mana kawanan monster berkuasa sepenuhnya. Meski tak sebuas monster luar, taring mereka tetap bisa merenggut nyawa. Bagi para spirit master muda yang belum menembus level 20. Tabu untuk masuk tanpa izin khusus dariku atau sang kepala sekolah. Saat Wang Qing bersikeras, Feng Tianyi teringat akan rahasia cincin pertamanya. Cincin 500 tahun itu membuktikan kekuatan mental Wang Qing yang luar biasa. Ditambah lagi dengan latihan neraka yang ia jalani setiap hari di akademi. Ketahanan fisiknya saat ini bahkan membuat wakil kepala sekolah Fang terpana. "Jangan cemas, spirit dan kemampuan pertamaku memberikan proteksi yang sangat kuat." Kekuatan mental dan fisiknya melonjak tajam saat Wang Qing melirik tajam. Dia terdiam sejenak sebelum mengeluarkan kata-kata penuh keyakinan. "Di level 14 saja aku bisa melampaui level 19. Hutan, binatang buas bukanlah masalah, aku mohon izin dari wakil kepala sekolah." Ternyata Wang Qing telah memprediksi isi catatan rahasia pada tes sebelumnya. "Wakil kepala sekolah Fang, sepertinya rahasiamu sudah terbongkar olehku." Persepsinya benar-benar mengerikan. Fang pun mulai mencari sesuatu di dalam lacinya. Tak lama kemudian, sebuah token emas diserahkan langsung kepada Wang Qing. Ini adalah token akademi, kunci akses untuk seluruh wilayah Spirit Hall. Wang Qing menerima simbol otoritas itu dan menyimpannya dengan sangat tenang. Setelah memberikan ucapan terima kasih yang dingin, dia melangkah keluar ruangan. Dia segera pergi, memborong perbekalan untuk persiapan perjalanan panjangnya. Semua logistik itu ia masukkan ke dalam cincin penyimpanan pemberian tangsan. Keajaiban ruang penyimpanan ini membuat waktu di dalamnya berhenti secara total. Kualitas barang yang disimpan akan tetap terjaga sempurna saat dikeluarkan nanti. Tanpa membuang waktu, Wang Qing segera menyewa kereta kuda di kampus. Wilayah akademi sangat luas, dan hutan itu berada di ujung utara. Wang Qing enggan membuang waktu berharganya hanya untuk berjalan kaki ke sana. Kereta pun melaju cepat membawa Wang Qing menuju gerbang area pelatihan. Namun, langkahnya langsung dihadang oleh dua penjaga gerbang yang tangguh. Level di bawah 20 dilarang keras menapakkan kaki di area ini. Melihat bocah 6 tahun itu, penjaga membentaknya untuk segera pergi menjauh. "Ini bukan tempat bermain bocah," usir sang penjaga dengan nada sinis. Namun tiba-tiba, Wang Qing mengeluarkan token otoritas yang berkilau tajam. "Apa? Bagaimana mungkin seorang bocah memiliki token otoritas akademi ini?" Penjaga itu gemetar saat memeriksa keaslian benda legendaris di tangannya. Setelah terbukti asli, dia menatap Wang Qing dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Pintu gerbang berdiri terbuka, memberi jalan bagi Wang Qing sebelum token sakti itu beralih tangan kembali. Dua penjaga di luar saling berbisik, mempertanyakan alasan akademi mengizinkan bocah sekecil itu untuk lewat. Memasuki zona pelatihan mimikri yang ganas di usia 7 tahun? Benar-benar sebuah kegilaan yang nyata. Entahlah, tapi pemegang token emas akademi mustahil orang sembarangan atau berasal dari klan jelata. Jangan tertipu wajah imutnya, kekuatannya pasti monster jika pihak akademi sampai memberikan akses istimewa tersebut. Gerbang aula megah menyambut langkah Wang Qing, memancarkan aura wibawa Spirit Hall yang sangat luar biasa. Di dalam, para jenius sedang menempa diri melalui meditasi di setiap sudut ruangan yang sangat luas. Tak hanya pengguna spirit tipe binatang, pencari tanaman obat pun memadati area hutan mistis buatan ini. Keluar dari aula, pemandangan spektakuler lapangan simulasi energi roh langsung membentang luas di depan mata. Hutan belantara buatan ini diciptakan khusus oleh Spirit Hall demi memicu pertumbuhan kekuatan jiwa yang rimbun. Begitu melangkah masuk, Wang Qing merasakan atmosfer purba yang menyesakkan napas, persis seperti hutan liar asli. Kesan autentik yang luar biasa. Spirit Hall benar-benar royal dalam membangun fasilitas latihan semewah dan semirip ini.
Skala hutan ini sangat masif, mungkin membentang lebih dari 1000 meter ke segala arah tanpa ujung. Tiba-tiba, auman harimau yang menggetarkan jiwa menggema keras dari kegelapan hutan yang jauh di sana. Kawanan burung berhamburan panik saat Wang Qing mulai menapaki jalan setapak di pinggiran hutan yang misterius. Berbagai fauna sesekali melintas cepat lalu menghilang di balik rimbunnya semak-semak yang tampak sangat gelap. Kelinci dan rusa tampak berkeliaran, namun predator tipe kucing yang dicarinya belum juga menampakkan batang hidungnya. Anehnya, binatang-binatang itu lari ketakutan saat melihat Wang Qing, seolah-olah dia adalah predator puncak yang lapar. Sepanjang perjalanan, ia berpapasan dengan beberapa kultivator yang sedang menyerap energi alam dengan sangat tenang. Meski sudah berjalan cukup jauh, keberadaan sang penguasa hutan yang mengaum tadi masih menjadi misteri besar. Ia yakin suara harimau itu berasal dari sini, tapi pusat hutan ini justru terasa sangat sunyi. Semakin masuk ke jantung hutan, keberadaan murid lain semakin jarang hingga suasana berubah menjadi sangat mencekam. Wang Qing menghela napas panjang, merasa sedikit lelah setelah sekian lama mencari tanpa ada hasil pasti. Mana semua kucing hutan itu? Setidaknya aku butuh aura mereka untuk memicu kemajuan latihanku sekarang juga. Jika tidak ada macan, burung hantu pun jadi, batinnya sambil terus melangkah menyusuri jalan setapak hutan. Tak disangka, ia menemukan sebuah celah terbuka di mana seorang gadis sedang tenggelam dalam meditasi dalam. Tekanan roh yang ia pancarkan begitu menawan hingga menarik kawanan rubah kecil untuk berkumpul di sisinya. Merasakan kehadiran orang asing, sang gadis perlahan membuka matanya, memancarkan tatapan tajam namun tetap terlihat anggun. Hanya dengan lambaian tangan kecil, kawanan rubah itu pun bubar, menyisakan kesunyian dingin di antara mereka. Kini hanya tersisa ketegangan saat mata mereka saling bertemu dalam sebuah perjumpaan yang tidak terduga sama sekali. Dia adalah Huliena, murid kesayangan Bibi Dong. Sang generasi emas Spirit Hall yang sangat melegenda itu. Pertemuan ini benar-benar di luar rencana. Wang Qing terpaku menatap sosok cantik yang berdiri di depannya. Huliena pun tampak bingung, bertanya-tanya mengapa bocah asing ini menatapnya dengan tatapan yang penuh selidik. Wajahnya sangat kekanak-kanakan, tapi aura kekuatannya. Berapa tingkat kekuatan jiwa yang sebenarnya dia miliki sekarang? Memecah keheningan, Huliena akhirnya bertanya dengan nada anggun. Hai adik kecil, siapa namamu yang sebenarnya? Bagaimana bisa anak seusiamu mampu menembus hingga ke pusat hutan yang sangat berbahaya ini sendirian saja? Salam kakak senior, namaku Wang Qing. Aku bisa masuk berkat token khusus dari wakil kepala sekolah. Tujuanku hanya untuk mencari lokasi latihan tipe kucing, tapi sepertinya aku malah tersesat sampai ke tempat ini. Begitu ya? Tunggu sebentar, jangan-jangan kau adalah bocah jenius yang sedang menjadi pembicaraan hangat di akademi? Wang Qing sang pemilik kekuatan jiwa penuh, yang sanggup menyerap cincin jiwa 500 tahun itu? Wang Qing tersentak, ternyata namanya sudah bergema di seluruh penjuru Spirit Hall sebagai bakat tingkat monster. Dugaanku tepat rupanya. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi kepadamu, wahai adik jenius yang hebat. Namaku Huliena, pemilik spirit rubah iblis. Seorang master jiwa perang tingkat 34 saat ini. Tiba-tiba, energi merah muda yang memikat meledak dari tubuhnya, membentuk bayangan rubah mistis yang sangat cantik. 3 cincin jiwa 2 kuning dan 1 ungu muncul berputar, menegaskan statusnya sebagai jenius kelas atas Spirit Hall. Aura meledak dari bawah kakinya. Huliena menarik kembali kekuatan jiwanya sambil mendongak penuh wibawa. Tatapan matanya memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Wang Qing terpaku saat mendengar pengakuan Huliena. Menyebutkan level kekuatannya. Hati Wang Qing bergetar hebat. Apa? Level 34 master jiwa pertempuran? Gadis ini benar-benar monster. Padahal usianya baru menginjak 12 atau 13 tahun saja. Kecepatan kultivasi yang sangat gila. Namun sungguh tragis, takdir cintanya berujung pada kehancuran masa depan. Obsesinya pada Tangsan merusak segalanya. Seandainya dia tetap fokus pada jalannya sebagai kultivator jenius. Dengan bakat langit itu, gelar title Dauluo pasti sudah berada di genggamannya saat perang besar meletus. Setidaknya dia akan menjadi penguasa Dauluo yang ditakuti. Benar-benar sebuah pemborosan bakat yang luar biasa. Wang Qing hanya bisa mendesah pasrah dalam hatinya, meratapi nasib tragis yang akan menimpa sang senior. Omong-omong, adik kelas, sudah di level mana kekuatan jiwamu saat ini? Tanya Huliena penasaran. Sambil berucap, Huliena melangkah anggun mendekati Wang Qing yang masih terdiam dalam pikirannya sendiri. Dari dekat, barulah Wang Qing menyadari pesona sang senior yang selama ini hanya terlihat dari kejauhan. Wajah porselennya yang suci berpadu dengan mata rubah yang menggoda, menciptakan daya tarik yang sangat mematikan. Rambut pirangnya berkilau indah layaknya cahaya surya, memikat siapapun yang berani menatap keanggunannya secara langsung. Aura kesegarannya begitu menjerat, namun fokus Wang Qing sama sekali tidak tergoyahkan oleh kecantikan absolut itu. Satu-satunya tujuannya hanyalah menjauh dan segera tenggelam dalam kultivasi demi mencapai puncak kekuatan tertinggi. Meski ambisius, Wang Qing tetap menjaga etika sebagai junior yang sangat menghormati senior berbakat seperti Huliena. Sambil tersenyum tipis, dia menjawab, levelku baru 15 kak.
belum sebanding dengan kehebatan luar biasamu. Bolehkah aku tahu lokasi hewan kucing? Apa? Level 15, Juliana terperangah tak percaya mendengarnya. Padahal Juliana sudah menjadi Spirit Elder level 34, yang diakui sebagai Genius Academy. Namun ingatannya kembali ke masa lalu, saat dia berusia 7 tahun, levelnya baru menyentuh angka 12. Tapi Wang Qing, di usia semuda ini, dia sudah level 15 dengan bakat jiwa penuh bawaan, bandingkan dengan level 9 milik Juliana. Perbedaan konsep kekuatan ini benar-benar mengguncang kewarasan jiwanya. Jika dia sudah begini hebat di usia 7 tahun, dia pasti akan melampaui pencapaianku di masa depan. Aku harus berlatih lebih gila lagi, tak boleh kalah dari adik kelasku sendiri, batin Juliana membara. Pantas saja bakatnya begitu menonjol, ternyata kekuatan jiwa penuh bawaan memang berada di luar logika manusia. Loncatan levelnya sangat mengerikan. Soal hewan yang kamu cari tadi, dengarkan penjelasanku baik-baik, adik kelas. Sebenarnya, kamu tak perlu membuang banyak energi hanya untuk mencarinya secara manual, ungkap Juliana tenang. Wang Qing, rahasia kultivasi mimikri itu sederhana. Carilah area terbuka yang memiliki energi alam yang murni. Saat bermeditasi nanti, biarkan aura martial soul milikmu merembes keluar dengan perlahan, stabil, dan tanpa tekanan. Frekuensi kekuatanmu akan terpancar ke alam, memanggil makhluk-makhluk yang memiliki resonansi jiwa yang sama denganmu. Makhluk yang terikat takdir dengan jiwamu akan datang mendekat, menciptakan zona mimikri eksklusif yang sangat sempurna. Domain kultivasimu akan terbentuk otomatis. Wang Qing tersentak, tak menyangka ada metode rahasia sehebat ini. Usai berbagi rahasia kultivasi, Juliana berpamitan karena ada urusan mendesak yang harus segera dia selesaikan. Dia melesat pergi dan menghilang secepat kilat. Kini, Wang Qing tinggal sendirian di tengah keheningan hutan. Tanpa membuang waktu, Wang Qing segera mencari lokasi paling ideal untuk memulai ritual kultivasi mimikri pertamanya. Akhirnya, dia menemukan lahan suci yang dipenuhi hamparan bunga-bunga eksotis yang menebarkan aroma sangat harum. Suara gemericik air terjun kecil di sisinya menambah ketenangan jiwa. Tempat yang sempurna, gumamnya penuh keyakinan. Wang Qing bersila dan dalam sekejap, kesadarannya tenggelam ke dalam samudera meditasi yang sangat dalam. Aura butterfly cat miliknya mulai terpancar, menyelimuti area sekitar dengan getaran energi spiritual yang sangat unik. Tiba-tiba, terdengar gesekan misterius di semak-semak. Sesosok makhluk kecil mulai mengintip dengan tatapan penuh rasa penasaran. Seekor kucing tabi mungil muncul. Awalnya, tatapannya terlihat sangat liar dan penuh kewaspadaan terhadap kehadiran manusia. Namun, saat aura Wang Qing semakin pekat, seluruh area itu kini dibanjiri energi spiritual yang sangat menenangkan. Kekuatan martial soul milik Wang Qing telah memikat hati si kucing kecil hingga seluruh ketakutannya sirna. Kucing tabi itu berlari manja ke arahnya, disusul oleh kawanan hewan lain yang mulai bermunculan secara ajaib. Kucing oranye, macan tutul, hingga citah liar berkumpul. Sang raja hutan, harimau dan singa, pun hadir. Pemandangan spektakuler ini sungguh di luar nalar manusia. Predator ganas itu mendadak kehilangan semua insting liarnya. Mereka bersandar tenang di dekat Wang Qing dengan damai. Tiba-tiba, Wang Qing merasakan lonjakan energi jiwa yang dahsyat. Cahaya emas pucat membentuk perisai transparan di sekelilingnya. Apakah ini ranah mimikriku? Kecepatan kultivasi ini gila. Energi murni terus mengalir deras ke dalam tubuhnya. Kecepatannya meningkat 50% dibanding kultivasi biasa. Semakin kuat auranya, semakin cepat pula lingkungan bereaksi. Hari pertama meditasi usai, Wang Qing perlahan membuka mata. Ia tersentak melihat pemandangan luar biasa di depannya. Tak hanya kucing, ular pun melingkar tenang di sana. Tepi danau penuh sesak oleh berbagai jenis binatang. Bahkan ikan-ikan melompat ke permukaan. Benar-benar aneh. Padahal martial soul miliknya hanyalah seekor kucing kecil. Jika harimau datang wajar, tapi mengapa ikan tertarik? Saat kekuatannya ditarik, kawanan hewan itu perlahan pergi. Kini hanya tersisa beberapa anak kucing yang lucu. Mungkinkah martial soul Maodi mampu menekan jiwa binatang? Unggas maupun binatang buas tunduk pada aura Maodi. Jika benar, maka ini adalah lingkungan kultivasi unik. Mimikri terkuat yang pernah ada, hanya milikku seorang. Wang Qing pun terus berlatih di dalam hutan terlarang. Suatu hari, Juliana memasuki kedalaman hutan tersebut. Ia hendak berkultivasi, namun merasakan keanehan yang nyata. Alis Juliana berkerut melihat suasana yang sunyi. Tidak ada kehidupan, seolah seluruh hutan telah mati. Biasanya, kawanan rubah akan berkumpul saat ia bermeditasi. Kenapa hutan ini mendadak sepi? Apa yang terjadi? Gangguan sesaat memang biasa, tapi ini sudah berhari-hari. Situasi ini terus berlanjut tanpa ada perubahan sedikit pun. Para siswa lain pun mulai mengeluhkan hilangnya serigala. Aku sudah menunggu lama, namun tak ada serigala. Teriak siswa pengguna roh serigala dengan nada kesal. Kabar ini menyebar, membuat Juliana memutuskan menyelidiki. Juliana melesat, ekor rubah merah mudanya muncul. Aura roh bela diri miliknya terpancar sangat kuat. Sebagai tipe kontrol, kecepatannya sungguh tidak bisa diremehkan.
Benar-benar aneh, tidak ada satupun jejak hewan. Meski sudah berlari jauh, hutan tetap terasa hampa. Padahal biasanya setiap sudut hutan penuh dengan kehidupan. Fenomena aneh ini membuat Juliana terkejut seketika. Di kejauhan, ia melihat ribuan binatang berkumpul bersama. Di depannya tampak kerumunan binatang buas. Juliana terkejut dan langsung melesat masuk. Tak lama, ia sampai. Pemandangan di depannya sungguh sangat tak terbayangkan. Sang jenius aula roh itu terpaku. Situasi gila apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pantas saja hutan mendadak sepi. Ternyata semua makhluk berkumpul di satu titik ini. Tiba-tiba, aura misterius terpancar. Jiwa bela diri rubahnya bergetar hebat karena ketakutan. Ada jiwa bela diri yang bermeditasi. Tekanannya terasa saat aku melangkah masuk tadi. Mungkinkah ini sebuah domain? Bukankah kekuasaan ini hanya milik para orang suci? Siapa orang suci tingkat 70 yang berlatih di hutan kecil terpencil ini? Juliana semakin penasaran. Ia pun memberanikan diri untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Ia terbelalak tak percaya, mengapa berbagai jenis spesies bisa berkumpul secara harmonis? Biasanya, guru roh hanya menarik jenis sejenis, tapi lihatlah serangga dan tumbuhan ini. Segala macam binatang buas tunduk. Kekuatan bela diri macam apa yang tengah berlatih? Juliana terus menerobos kerumunan itu. Hingga akhirnya, ia mencapai pusat energi tersebut. Wang Qing terlihat sedang bersemedi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang sangat agung. Harimau dan kucing hutan berjaga di sisinya. Mereka semua tampak tunduk pada Wang Qing. Juliana sangat terguncang. Sosok di depannya hanyalah bocah berusia 6 tahun saja. Sebenarnya Wang Qing sudah menyadari kehadirannya. Ia tetap tenang dalam meditasinya yang dalam. Ia membiarkan Juliana mendekat, hingga gadis itu melewati barisan para binatang buas. Wang Qing perlahan membuka matanya. Seketika, domain yang menekan itu langsung menghilang sirna. Namun sisa energi meditasinya sangat kuat. Daya tarik wilayah itu masih terasa membekas. Lokasi ini telah berubah menjadi surga latihan. Para binatang betah berdiam di sana. Wang Qing, apakah semua ini perbuatanmu? Juliana bertanya dengan nada sangat mendesak. Wang Qing tak berniat menyembunyikan kebenaran. Mengingat banyak siswa lain yang juga berlatih. Namun Wang Qing sama sekali tak menduga hal ini. Juliana adalah orang pertama yang menemukannya. Jika maksudmu wilayah ini, akulah penciptanya. Apa? Benarkah itu kau? Juliana masih sulit mempercayai pengakuan mengejutkan itu. Awalnya ia ragu ini ulah Wang Qing. Bagaimana mungkin anak kecil memiliki kekuatan sebesar ini? Sejak awal menginjakan kaki, Juliana merasakan kelimpahan energi. Kekuatan jiwa di sini luar biasa. Ia berpikir, tempat ini sempurna untuk berlatih. Kecepatan peningkatannya pasti akan melesat sangat tajam. Namun pengakuan jujur Wang Qing mengubah segalanya. Juliana membeku, tak mampu berucap sepatah kata. Adik kelas berusia 6 tahun telah melampaui logika. Prestasi yang mustahil dicapai akal sehat. Bahkan seorang Daoluo bergelar pun belum tentu mampu mencapai tingkat yang sangat tinggi ini. Bagaimana cara kau melakukannya? Tanya Juliana dengan penuh rasa penasaran yang besar. Meski levelnya lebih tinggi, Juliana belum paham, konsep sebuah domain masih sangat asing baginya. Gurunya, Bibi Dong, pernah berkata tentang level 70 sebagai syarat membangkitkan domain pribadi. Tapi kini, di hadapannya ada anomali nyata. Wang Qing yang masih pemula sudah menguasainya. Wang Qing baru mencapai tingkat 15. Namun bakatnya benar-benar di luar nalar manusia. Ambisi Juliana pun mendadak berkobar sangat hebat. Ia ingin segera menguasai metode latihan ini. Ini adalah kunci untuk melampaui siswa lainnya. Demi mendapatkan metode pelatihan yang sangat kuat, aku sedang bertanya padamu. Teriak Juliana karena Wang Qing hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahan melihat sikap dingin itu, amarahnya mulai memuncak karena merasa diabaikan. Entahlah, aku hanya berlatih mengikuti metode darimu. Jawab Wang Qing dengan wajah tanpa dosa. Omong kosong. Domain hanya muncul di tingkat 70. Bentak Juliana dengan penuh emosi. Aku tidak berbohong. Aku hanya mengikuti metode meditasi yang pernah kau ajarkan padaku. Lepaskan jiwa bela diri dan biarkan energi mengalir. Seketika, para binatang liar pun akan tertarik. Seluruh binatang buas ini berkumpul di sini. Itu semua berkat resonansi jiwa bela diriku yang luar biasa. Mandi ular kucing. Inilah entitas roh yang menjadi sumber fenomena unik di hutan ini. Tekanan rohnya memberikan pengaruh berbeda pada tiap monster. Membuat jiwa bela diri mandi ular kucingku istimewa. Tercipta koneksi batin dengan seluruh binatang buas. Selama mereka adalah monster, mereka akan tertarik ke tempatku. Mereka semua terhipnotis oleh aura murni yang terpancar dari kekuatan jiwa yang dilepaskan jiwa bela diriku. Mandi ular kucing awalnya tak memiliki wilayah. Saat aku pertama kali memulai meditasi di tempat ini, namun seiring bertambahnya kawanan monster yang bersujud, atmosfer di sekitar sini perlahan mulai berubah total. Tekanan energi jiwa meningkat hingga ke tingkat ekstrem.
lalu secara otomatis mengkristal menjadi sebuah domain absolut. Kini kusebut ini sebagai domain mandi ular kucing. Mendengar penjelasan Wang Qin, Huliena seketika mematung. Dia tersentak diam dengan tatapan yang penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah kekuatan ajaib seperti ini benar-benar ada? Huliena diliputi kebimbangan antara percaya atau tidak. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kak Huliena, pelatih bukankah kau harusnya berlatih? Mengapa kau tiba-tiba muncul di tempat terpencil seperti ini? Wang Qin benar-benar tidak sadar. Auranya telah menyedot hampir seluruh populasi monster dari hutan ke sarangnya. Hal ini membuat siswa lain menderita. Karena mereka tidak bisa membentuk lingkungan simulasi untuk berkultivasi. Seseorang harus segera mengungkap penyebab keanehan ini, dan Huliena adalah orang pertama yang berhasil melacaknya. Jika bukan Huliena yang menemukannya lebih dulu, rahasia Wang Qin pasti akan terbongkar oleh pihak lain. Balai Roh mungkin akan mengirim tim investigasi tingkat tinggi. Namun untungnya, sekarang Huliena yang mengetahuinya. Kebetulan Huliena adalah murid kesayangan Paus Bibidong. Pengaruhnya di Balai Roh sangatlah besar. Masalah ini bisa kuatasi, tapi beraninya kau bersikap polos. Ini semua karena daya tarik energi rohmu. Seluruh penghuni hutan telah bermigrasi ke sini. Kau membuat siswa lain kehilangan tempat untuk berlatih. Aku datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya aku menemukanmu, tegas Huliena. Huliena berujar dengan nada kesal. Pipinya menggembung menunjukkan rasa marah yang campur aduk. Mendengar kenyataan itu, Wang Qin menggaruk kepalanya. Dia merasa sangat malu atas kekacauan yang ditimbulkannya. Aku akan mempersempit jangkauan domainku, agar jumlah monster yang tertarik ke sini berkurang secara drastis. Tidak perlu, jawab Huliena setelah berpikir sejenak. Wang Qin pun menatapnya dengan ekspresi bingung. Tapi bukankah itu berarti kalian tidak bisa berlatih? Wang Qin tak menyadari rencana rahasia Huliena. Sejak memasuki area ini, dia merasakan aura roh yang dahsyat. Semakin mendekati Wang Qin, energinya semakin gila. Kau belum tahu siapa aku, kan? Paus Bibidong adalah guruku. Aku yang akan membereskan masalah ini. Nanti aku akan meminta guru untuk memerintahkan agar sejumlah monster baru segera dipindahkan ke hutan ini. Tapi jika kau ingin aku membantumu melakukan ini, kau harus menyetujui satu syarat dariku, Wang Qin. Lupakan saja. Tanpa bantuanmu pun, dengan bakat kekuatan roh penuh bawaanku, aku bisa mengurusnya sendiri. Aku bisa meminta balai roh untuk memindahkan monster itu. Bahkan jika mereka menolak, aku tak peduli. Aku hanya perlu mengendalikan jangkauan domain untuk diriku sendiri. Mendengar itu, Huliena mulai merasa gelisah. Dia sangat ingin mempelajari cara menggunakan domain milik Wang Qin. Meski Wang Qin bilang itu eksklusif, bermeditasi di sekitar domain ini membuat kecepatan pelatihan meningkat berkali-kali lipat daripada tempat lainnya. Jauh lebih efektif dibanding tempat manapun. Tunggu dulu, jangan langsung menolak. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin berlatih di sisimu. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggu fokus kultivasimu sama sekali. Tidak masalah kalau begitu. Lagi pula melaporkan masalah ini pada atasan hanya akan membuang-buang waktu latihanku saja. Tanpa berpikir panjang, Wang Qin segera setuju. Baginya, ketenangan saat berkultivasi adalah prioritas yang utama. Huliena bernapas lega dan langsung duduk di dekat Wang Qin. Aku akan menjamin masalahmu selesai. Sekarang setelah kesepakatan ini dibuat, cepatlah kembali berlatih, seru Huliena dengan penuh semangat. Huliena langsung memasuki kondisi meditasi. Kekuatan rohnya mulai memancar dan memadat dengan konsentrasi tinggi. Seketika ekor rubah muncul di belakangnya. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyatuan dengan jiwa bela diri. Melihat Huliena sudah mulai memacu kultivasinya, Wang Qin tak mau kalah dan segera memulai meditasinya. Tanpa sadar, Wang Qin kembali membuka domainnya sendiri, membuat seluruh area bergetar oleh energi yang luar biasa. Huliena merasakan gejolak energi roh yang dahsyat. 2 bulan telah berlalu. Wang Qin naik tingkat, sementara Huliena hampir menembus batas level 34. Akhirnya mencapai level 35. Kejadian di hutan segera dilaporkan pada Bibidong. Huliena menceritakan segala peristiwa misterius di hutan binatang buas kepada sang permaisuri. 2 bulan berselang, Wang Qin mencapai level 17 dengan kecepatan yang gila. Huliena sudah di level 35. Wang Qin terpaksa pulang karena bajunya hancur. Meski sering mandi di sungai, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma yang sangat mengganggu. Wang Qin memutuskan kembali ke asrama untuk membersihkan diri dan mengambil perbekalan baru. Dia harus menyiapkan segalanya sebelum kembali memacu diri di hutan binatang buas. Tak disangka, di asrama dia bertemu si dompet berjalan, Yu Tianyu. Wang Qin, kemana saja kau? Ada kabar hebat yang harus kukatakan padamu, seru Yu Tianyu. Jangan syok ya, kekuatan jiwaku sudah menembus level 17 bulan lalu. Yu Tianyu tampak sangat jemawa. Dia merasa sudah menjadi jenius yang tak tertandingi. Hanya 6 bulan untuk naik 1 level.
Bukankah aku ini benar-benar jenius sejati? Dia tersenyum bangga. Ngomong-ngomong, kau sendiri sekarang sudah di level berapa? Hah? Yu Tianyu mengira Wang Qing masih tertahan di level 14 yang dulu. Dia tak tahu jika Wang Qing diam-diam menemui wakil kepala sekolah sebelumnya. Oh, level 17 ya? Wang Qing menyeringai tipis dengan tatapan yang misterius. Kebetulan sekali. Aku juga baru saja mencapai level 17, sama sepertimu. Apa? Level 17 juga? Bagaimana mungkin kau bisa secepat itu? Wang Qing melepaskan aura jiwanya. Tekanan level 17 yang nyata terpancar kuat. Mustahil. Bagaimana caramu melakukannya? Mata Yu Tianyu terbelalak tak percaya melihatnya. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia langsung mencecar Wang Qing tentang rahasia kultivasinya. Tak ada rahasia. Aku hanya berlatih keras di area mimikri selama beberapa bulan. Itu bukan sekadar peningkatan biasa, tapi lompatan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Setelah berbasa-basi, Wang Qing segera mengepak barang untuk kembali ke hutan rimba. Kali ini dia menyiapkan stok makanan dan kebutuhan untuk jangka waktu panjang. Targetnya jelas, berdiam di hutan mangsu setengah tahun hingga menembus level 20. Dia tak akan keluar sebelum kekuatannya mencapai puncak evolusi berikutnya. Usai berpamitan pada Yu Tianyu, Wang Qing kembali ke sungai tempat latihan rahasianya. Sesampainya di sana, ternyata pusat energi itu sudah diduduki oleh sosok yang akrab. Wang Qing, kemana saja kau? Cepat aktifkan domainmu. Aku ingin berkultivasi. 4 bulan bersama membuat hubungan Wang Qing dan Hulena menjadi semakin erat. Wang Qing menyadari Hulena adalah sosok yang luar biasa tekun dan baik hati. Dia sangat bisa diandalkan. Di sisi lain, Hulena pun merasa Wang Qing istimewa. Dia sudah menganggap Wang Qing seperti adik sendiri dan sering menyuruhnya semaunya. Wang Qing hanya bisa pasrah. 6 bulan berikutnya dihabiskan sepenuhnya di dalam hutan. Kadang murid lain mencoba mendekat, namun mereka lari ketakutan melihat kehadiran Hulena. Agustus tiba. Tiba-tiba, tubuh Wang Qing memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya itu meledak hebat. Energi murni menyapu segalanya hingga ke sudut hutan. Permukaan sungai bergejolak dahsyat. Level 20 akhirnya berhasil ditembus dengan sempurna. Berhasil! Aku mencapai level 20. Wang Qing berteriak penuh semangat di sana. Kekuatan luar biasa mengalir. Kini, cincin jiwa kedua yang kuimpikan sudah di depan mata. Dia harus segera melapor ke Spirit Hall. Pencapaian ini benar-benar akan mengguncang dunia. Spirit Hall berniat mengirim Douluo bergelar sebagai gurunya. Namun Wang Qing punya rencana sendiri. Ambisi Wang Qing sudah bulat, ia harus menembus level 20 sebelum bersujud pada tetua Spirit Hall. Akhirnya, Wang Qing berhasil menembus batas. Kini ia resmi menyandang gelar Grand Soul Master. Setelah merenung dalam, pilihan hatinya tetap jatuh pada sosok legendaris, Chrysanthemum Douluo. Meski banyak yang meremehkan kekuatannya, Wang Qing melihat sesuatu yang jauh lebih berharga darinya. Di jagat Douluo yang kejam, sang tetua memiliki cara hidup yang sungguh luar biasa. Integritasnya tak tergoyahkan, ia adalah ksatria sejati yang memegang teguh kejujuran di atas segalanya. Demi cinta suci yang abadi, ia mendedikasikan hidupnya demi mencari pusaka bunga yang melegenda. Itulah Acacia Heartbroken Red. Sekali bunga ini memilih tuannya, takdir mereka pun akan menyatu. Saat melihat bunga itu di tangan Xiao Wu, Chrysanthemum Douluo terpaku dalam keheningan yang dalam. Alih-alih merampasnya, ia justru bersumpah akan melindungi Xiao Wu dengan segenap kemampuannya. Bahkan di ambang ajal, ia rela membakar sisa hidupnya demi melampaui batas demi sang rekan. Menghadang Tang San dengan raga fana. Haruskah langkahku kini tertuju menuju gerbang Spirit Hall? Di tempat sunyi itu, hanya ada Wang Qing dan bangkai hewan buas yang berserakan. Hulena menghilang secara misterius. Urusan mendesak telah menjauhkannya dari sisi Wang Qing selama berbulan-bulan. Kekuatan Hulena kini telah menyentuh level 37. Jenius ini akan segera mengguncang dunia. Di usia 14, level 40 bukanlah mimpi. Tanpa membuang waktu, Wang Qing bergegas pergi. Menuju aula dalam Spirit Hall, di mana tak seorang pun menyadari kekuatan tersembunyi Wang Qing saat ini. Siapa sangka, dalam setahun saja, pemuda ini sanggup melompati 5 tingkatan level dengan sempurna. Bukankah kau si bocah berbakat Wang Qing? Tanya mereka tak percaya saat melihat kemunculannya kembali. Kau berjanji akan kembali beberapa tahun lagi, tapi kenapa sekarang kau sudah berdiri di sini? Apa ia akhirnya sadar bahwa tanpa bimbingan title Douluo, kultivasinya hanyalah jalan buntu yang sia-sia? Yue Guan, sang Chrysanthemum Douluo, terkekeh saat mendengar kabar bahwa Wang Qing datang untuk memohon bimbingan. Tawanya menggema penuh wibawa, sang legenda level 94 itu kini menatap penuh minat. Namun, di aula megah ini, bukan hanya sang bunga yang menanti kedatangan sang pemuda berbakat. Sosok misterius Ghost Douluo dan Porcupine Douluo turut hadir, memancarkan aura yang mencekam di ruangan itu. Beberapa tetua tak dikenal mengamati, sementara sang hantu angkat bicara mewakili rekan setianya, Yue Guan. Dengan level 94, teknik fusi jiwa mereka telah lama menjadi legenda yang menakutkan.
Two Polar Static Domain, sebuah teknik absolut yang mampu membekukan aliran waktu di medan tempur. Sementara itu, Porcupine Dauluo hanya terdiam dengan ekspresi dingin, seolah sedang menilai potensi sang pemuda. Bisikan-bisikan mulai terdengar, kekuatan Spirit Hall memang tak tertandingi dengan deretan para title Dauluo ini. Masih banyak satria tingkat tinggi lainnya yang sedang menjalankan misi rahasia di seluruh penjuru benua. Namun, 7 tetua agung yang dipimpin oleh Qian Daoliu masih tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Wang Qing melangkah pasti memasuki aula agung, tatapannya tenang meski berhadapan dengan para dewa perang. Saat ia mendekat ke singgasana emas, para Dauluo tiba-tiba merasakan gelombang energi yang tak lazim. Suasana seketika gaduh. Aura ini, bukankah ini kekuatan seorang Grand Soul Master? Teriak salah satunya. Level 20? Mustahil. Apakah bocah ini benar-benar telah mencapai level 20? Bukankah laporan sebelumnya menyatakan bahwa kekuatannya masih tertahan di level 14 setahun lalu? Chrysanthemum dan Ghost Dauluo terperangah. Kecepatan kultivasi macam apa yang sedang mereka saksikan ini? Mereka mengira Wang Qing yang tanpa guru hanya akan naik 1 atau 2 tingkat saja. Namun kenyataannya, ia melonjak 6 tingkat sekaligus. Sebuah pertumbuhan yang melampaui nalar manusia biasa. Kau benar-benar di level 20? Spirit Hall kita telah melahirkan monster jenius yang tak tertandingi. Tubuh Yue Guan gemetar karena antusias. Ia ingin segera mengklaim bakat luar biasa ini sebagai miliknya. Berlatih sendirian selama setahun tanpa bimbingan, namun mampu mencapai puncak yang mustahil diraih. Bahkan Ghost Dauluo yang sedingin es pun tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya melihat keajaiban ini. Anak baik, katakan padaku. Yue Guan mendekat, mengamati Wang Qing dengan tatapan penuh selidik dan kekaguman. Sosok itu memindai tubuhnya dengan tatapan ganjil, meneliti setiap jengkal dari atas hingga bawah. Luar biasa. Tubuh sekuat ini adalah seleraku. Hei bocah, tertarik menjadi muridku? Masuklah di bawah naunganku, dan aku akan menjagamu baik-baik. Wang Qing menatap ngeri pada sorot mata itu. Kalimat provokatif yang keluar dari suara feminin itu seketika membuat Wang Qing mati kutu. Menahan mual yang memuncak, dia mulai meragukan apakah keputusan menjadi murid orang ini sudah tepat. Haruskah dia benar-benar mengabdi pada Zhu Daoluo? Namun, ambisi Wang Qing jauh lebih besar. Sambil menahan gejolak batin, dia membungkuk hormat. Terima kasih atas kemurahan hati senior. Bahkan sang wanita leopard pun mengenali sosok legendaris di hadapannya. Tiba-tiba, Zhu Daoluo beraksi. Sang ahli mulai melepaskan kekuatan sejatinya. Soul Spirit Krisan Surgawi yang agung kini menampakkan wujud. Aura dahsyat title Daoluo menyapu ruangan, memberikan tekanan luar biasa meski tanpa sengaja. Wang Qing nyaris tumbang hanya karena sisa tekanannya. Seketika, Krisan emas mekar di tengah badai energi. 9 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Formasi 2 kuning dan 2 ungu mulai berpijar. 5 cincin hitam pekat. Bagaimana bocah? Aku dengar kau mencari sosok terkuat di Spirit Hall, sang legenda pemilik Soul Spirit Krisan Surgawi yang mampu menembus cakrawala. Akhirnya aku bisa melihatnya langsung. Zhu Daoluo tertawa, kau cukup mahir bersilat lidah, bocah. Aku memang bukan yang terkuat, tapi hanya segelintir orang yang sanggup melampauiku. Tatapannya menajam ke arah Daoluo lain, seketika suasana aula berubah mencekam dalam keheningan. Jadilah muridku, dan aku akan menuntunmu hingga mencapai puncak title Daoluo. Tawaran itu mutlak. Wang Qing tahu betul bahwa Zhu Daoluo adalah pria yang memegang teguh ucapannya. Janjinya adalah emas. Setelah mendapat jaminan dari sang ahli Krisan, keraguan Wang Qing sirna. Tanpa ragu lagi, Wang Qing bersumpah setia. Ikatan guru dan murid resmi terjalin di sana. Mereka pun melangkah keluar. Kini, hanya tersisa Wang Qing dan gurunya di kesunyian gerbang aula. Sang Daoluo menatapnya lekat. Katakan bocah, siapa nama lengkapmu yang sebenarnya? Wang Qing mengangguk. Dia lelah terus-menerus dipanggil bocah oleh semua orang di sini. Mulai sekarang, buang semua formalitas itu. Kita sudah terikat sebagai guru dan murid. Aku akan memanggilmu Xiao Qing. Karena kau muridku, aku tak akan membiarkanmu lemah. Kau belum mendapatkan cincin jiwa kedua, kan? Bersiaplah, kita akan berangkat ke hutan besar Stardow. Pilihlah buruanmu. Selama aku sanggup menumbangkannya, binatang itu akan jadi milikmu. Inilah momen yang paling dinantikan Wang Qing. Terima kasih banyak, guru. Serunya penuh semangat. Aku sudah menentukan targetku. Serahkan saja pencarian ini kepadaku, guru. Zhu Daoluo penasaran. Binatang seperti apa yang berani dipilih oleh murid jeniusnya ini? Aku ingin memburu harimau kembar iblis. Sang guru terkejut. Apa? Kau serius memilih makhluk itu? Harimau kembar iblis adalah predator berkepala 2, di mana masing-masing kepala memiliki kesadaran yang berbeda. Sisi hitam melambangkan kemurkaan tanpa batas, sementara sisi putih adalah simbol kelicikan yang mematikan. Seperti namanya, dua entitas buas ini terperangkap dalam satu raga yang sama secara simbiosis. Namun meski memiliki 2 nyawa, mereka hanya akan menjatuhkan 1 cincin jiwa saat dikalahkan.
Bukan kekuatan fisiknya yang membuat Zhu Douluo cemas, melainkan kutukan di balik cincinnya. Cincin jiwa dari makhluk ini menuntut ketahanan tubuh yang 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Tekanan mental dan energi spiritual yang dibutuhkan sangatlah masif bagi siapapun yang ingin menyerapnya. Cincin 500 tahun milik harimau ini setara dengan beban cincin 1000 tahun dari binatang biasa. Namun Zhu Douluo tersadar. Mengingat rekam jejak cincin jiwa pertama Wang Qing, bocah ini sudah berhasil menaklukkan cincin berusia 500 tahun sejak tahap awal. Dengan potensi mentalnya yang gila, melampaui batas 600 tahun bukanlah hal yang mustahil baginya. Itu berarti dia akan menanggung beban setara 1000 tahun. Sang guru pun bertanya dengan serius. Kau yakin ingin mempertaruhkan nyawa demi menyerap energi terkutuk ini dengan kondisi tubuhmu sekarang? Bukankah memburu binatang buas 1000 tahun dan menyerapnya jauh lebih menguntungkan? Wang Qing terdiam, ia sangat mengincar kemampuan khusus milik harimau kembar iblis. Harimau iblis itu mampu membelah diri menjadi 2 individu yang sepenuhnya mandiri. Gerakan Fudian, kekuatan keduanya identik, seolah-olah harus berhadapan dengan 2 raja hutan sekaligus. Aturannya mutlak. Kedua tubuh harimau tersebut wajib dihabisi pada saat yang bersamaan. Demi cincin jiwa, kegagalan membunuh salah satunya akan berakibat kegagalan total. Jika satu meloloskan diri, cincin jiwa tak akan muncul dan ia akan segera pulih. Tubuh yang tersisa akan menumbuhkan kepala baru dan kembali normal seketika. Mendapatkan teknik unik harimau iblis ini akan menjadi lompatan kekuatan luar biasa. Mode kembar ini sangat selaras dengan jiwa bela diri topi kupu-kupumu nantinya. Baiklah, berapa batas tahun cincin jiwa yang berani kau coba serap sekarang? 500 atau 600 tahun? Guru menatap Wang Qing dengan penuh kebingungan. Apa kau mengincar 700 tahun? Kau yakin sanggup menanggung beban energinya? Wang Qing mengernyitkan dahi, merasa kapasitas dirinya sedikit diremehkan oleh sang guru. Aku berencana menyerap harimau kembar iblis yang berusia melampaui 1000 tahun, guru. Apa? Kau ingin menyerap cincin 1000 tahun? Apa kau sudah kehilangan akal? Douluo bunga seruni terbelalak, mengira muridnya sudah kehilangan akal sehat karena nekat. Tegas, tujuanku hanyalah harimau kembar iblis dengan batas usia 1000 tahun lebih. Harimau 1000 tahun itu setara dengan ancaman binatang jiwa 2000 tahun. Apakah kau sangat yakin fisikmu saat ini mampu menampung ledakan energi sedahsyat itu? Beri guru alasan masuk akal, atau aku takkan mengizinkanmu melakukan tindakan gila. Tanpa ragu, Wang Qing membeberkan rahasia karakteristik unik dari jiwa bela diri miliknya. Mendengar penjelasan itu, Sang Douluo semakin sulit mempercayai bakat monster muridnya ini. Tanpa bimbingan guru, bocah ini berhasil naik 6 tingkat hanya dalam setahun. Bahkan ia menciptakan domain, kemampuan yang biasanya baru muncul di level 70. Kekuatan mental Wang Qing saat ini benar-benar berada di luar nalar manusia biasa. Roh topi kupu-kupunya mampu menekan insting binatang jiwa secara absolut. Mungkinkah ini? Menyerap harimau 1000 tahun bukan lagi kemustahilan jika potensinya memang sebesar ini. Ini akan menjadi sejarah baru. Baiklah, guru kini menaruh kepercayaan penuh padamu. Ayo ke hutan bintang Dou. Tunggu sebentar, biar kupanggilkan kereta kuda terbaik. Wang Qing bersiap mencari transportasi, namun langkahnya segera dihentikan oleh sang guru. Tak perlu repot, Douluo bunga seruni melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang agung. Ia memanggil jiwa bela diri legendarisnya, krisan penembus langit yang sangat aneh. Sekuntum krisan logam raksasa muncul, memancarkan aura megah di hadapan Wang Qing. Tubuh sang Douluo perlahan melayang, berdiri tegak di pusat kelopak bunga raksasa. Cepat naik. Wang Qing pun melompat mengikuti perintah sang guru tanpa ragu. Setelah Wang Qing berpijak mantap, kekuatan jiwa suci segera diaktifkan dengan kuat. Bunga raksasa itu membubung tinggi ke angkasa, bersiap menembus awan menuju tujuan. Krisan itu melesat secepat kilat, terbang membelah langit menuju hutan bintang Dou. Mereka menghilang dari aula, sementara Wang Qing tetap bermeditasi selama perjalanan udara. Ia terus berkultivasi demi menghancurkan kebuntuan level 20 yang sangat sulit. Sepanjang jalan, sang guru dengan sabar mewariskan segudang pengalaman tempur yang berharga. Wang Qing adalah murid pertamanya, ia pun mencurahkan seluruh perhatiannya selama terbang. Berkat kecepatan krisan penembus langit, hutan bintang Dou kini sudah di depan mata. Perjalanan 2 minggu pun terpangkas singkat, mereka tiba hanya dalam 5 hari. Di bawah arahan Zhu Douluo, mereka berulang kali berhenti sejenak guna memulihkan sirkulasi kekuatan jiwa mereka. Perjalanan pun berlanjut, menembus jauh ke jantung kegelapan hutan besar bintang Dou yang legendaris. Hawa maut kian mencekam seiring bermunculannya monster buas dengan tingkat kultivasi ribuan tahun yang mengerikan. Bahkan spirit beast tingkat 10.000 tahun pun tak berkutik di hadapan aura Titlelet Douluo level 94. Begitu merasakan tekanan besar dari sang pengawal, monster-monster itu langsung lari kocar-kacir menyelamatkan nyawa mereka. Namun di balik rimbunan, sepasang mata predator dari bangsa laba-laba terus mengintai dengan tatapan penuh haus darah. Berkat latihan keras setahun terakhir, insting persepsi Wang Qing kini telah mencapai level yang jauh melampaui batas. Wang Qing segera waspada. Ia menyadari itu adalah laba-laba iblis berwajah manusia, sang pembunuh berdarah dingin. Setelah mencapai level 10.000 tahun,
mereka menguasai teknik kamuflase sempurna. Apa kau juga merasakannya? Zhu Douluo bertanya tiba-tiba. Bukankah Martial Soul gurumu juga seekor laba-laba iblis berwajah manusia? Benar, jawab Wang Qing tegas. Laba-laba iblis berwajah manusia dengan usia kultivasi 13.000 tahun. Zhu Douluo menyunggingkan senyum misterius seolah sedang merahanakan sesuatu yang luar biasa di dalam benaknya. Senyum itu tampak ganjil bagi siapapun. Saat namanya dipanggil, sekujur tubuh Wang Qing mendadak kaku dan tegang. Kau belum pernah melihat kehebatan sejati gurumu, bukan? Mari jadikan serangga kecil ini sebagai bahan latihan. Begitu kalimat itu usai, Zhu Douluo melesat maju. Ia langsung membangkitkan martial soul-nya ke medan tempur. Bunga krisan emas mekar di tangannya saat ia menerjang ke arah pohon tempat persembunyian monster tersebut. Menyadari keberadaannya telah terbongkar, sang monster predator itu pun mulai panik dan bersiap melakukan tindakan darurat. Ia mencoba menggunakan teknik silumannya untuk melompat kabur. Mau lari kemana kau, makhluk kecil? Skill jiwa ketiga, Aura Barrier. Seketika, kilatan cahaya emas memadat di telapak tangan Zhu Douluo dengan dahsyat. Energi itu meledak ke udara. Dalam sekejap, ruang di sekeliling mereka seakan membeku oleh tekanan gravitasi. Laba-laba yang tengah melayang itu langsung terhempas jatuh, tak berdaya melawan distorsi atmosfer ciptakan sang Douluo. Tubuh monster itu menghantam tanah dengan dentuman keras. Sosok mengerikannya kini terpampang jelas tanpa jalan keluar. Terdesak, laba-laba iblis itu mengamuk. Ia mengayunkan sepasang kaki depannya yang beracun untuk melakukan serangan balasan. Serangan itu mengincar kepala Zhu Douluo, namun sang Douluo hanya mendengus meremehkan. Cuma segitu kemampuanmu? Trik murahan. Tepat saat ujung tombak beracun itu hampir menyentuh wajahnya, Zhu Douluo tetap berdiri tenang. Serangan itu terhenti seketika oleh dinding cahaya transparan. Skill jiwa kedua, Light Shield. Ledakan energi dari perisai emas itu mementalkan sang laba-laba iblis dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Jeritan melengking yang memilukan terdengar saat monster itu terkapar dengan 8 kakinya gemetar menghadap ke langit. Melihat maut kembali mendekat, laba-laba malang itu dengan panik berusaha membalikkan tubuhnya untuk mencoba melarikan diri. Sambil melompat mundur sekuat tenaga, pola wajah hantu di perut laba-laba itu mulai menggeliat secara misterius. 8 matanya memancarkan cahaya ungu jahat. Inilah teknik pamungkasnya, Human Face Fear, ancaman mental yang mematikan. Dari kejauhan, Wang Qing menyadari bahaya serangan ini. Ini bukan serangan fisik, melainkan gelombang kehancuran mental. Bagaimana Zhu Douluo akan menangkisnya? Perhatikan baik-baik. Skill jiwa ke-6, Golden Rui Flooding the Clouds. Seketika, kuncup bunga krisan emas raksasa terbentuk di angkasa, memancarkan kemegahan sekaligus aura yang sangat mengintimidasi. Bunga itu berputar liar lalu mekar. Dari jantung bunga, ribuan kelopak tajam melesat keluar bagai badai pisau. Hujan meteor emas itu membombardir tubuh sang laba-laba. Pemandangan indah itu menyimpan daya hancur tak terbayangkan. Itulah skill ke-6 Zhu Douluo. Wang Qing terpaku menyaksikannya. Setiap bilah emas mengincar titik vital lawan. Serangan tanpa celah itu mengepung sang monster. Meskipun berusaha menghindar, laba-laba iblis itu tak punya ruang. Kecepatan bilah emas itu melampaui batas penglihatan. Badai logam itu menghujam tanpa ampun ke arah predator malang. 8 mata jahat yang melepaskan serangan mental kini hancur lebur. Hanya insting bertahan hidupnya yang tersisa. Jika bukan karena cangkang kerasnya yang luar biasa, serangan dahsyat Zhu Douluo ini pasti sudah merenggut nyawanya. Tubuh monster itu kini dipenuhi robekan yang mengerikan, darah hitam pekat mengucur dari luka sayatan emas. Di ambang kematian, laba-laba iblis itu melakukan hal tak terduga. Sebuah fenomena aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Wujudnya terbelah menjadi 4 bayangan ilusi. Sementara itu, tubuh aslinya perlahan mulai menghilang di telan kegelapan malam. 4 bayangan laba-laba iblis itu menerjang Zhu Douluo serempak. Inilah pertaruhan terakhir sang monster penguasa hutan. Tanpa rasa panik sedikitpun, sang ahli segera melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Medan aura maut seketika mengunci pergerakan gerombolan laba-laba iblis yang mendekat. Sesaat kemudian, keterampilan jiwa kelima, pengumpulan hanying pun diaktifkan dengan sempurna. Sabit krisan yang mematikan tercipta, melesat bagai kilat menghancurkan para klon lemah. Sekali tebas, tubuh laba-laba iblis itu tercerai-berai oleh kekuatan dahsyat Zhu Douluo. Kabut hitam sirna, dan mata tajam sang ahli kini mengunci sang mangsa utama. Target mencoba kabur. Namun tebasan sabit di udara telah menanti sang pelarian. Secara ajaib, pilar darah menyembur deras dari ruang kosong yang tak terlihat. Pekikan pilu terdengar saat laba-laba iblis itu ambruk, kehilangan nyawanya seketika. Serangan Zhu Douluo terlalu cepat, tak menyisakan celah sedikit pun untuk bernapas. Jika terlambat, monster itu bisa saja melakukan pengorbanan peledakan diri yang fatal. Ledakan kabut racunnya sanggup melumat apapun dalam radius 50 meter. Seluruh tumbuhan dan makhluk hidup akan membusuk dalam hitungan detik saja. Tentu, ancaman itu tak berarti bagi Zhu Douluo yang perkasa.
dan sang pangeran. Ketahuilah, kekuatan tadi bahkan belum mencapai 1/10 dari total energi asliku. Pilihan paling tepat adalah kau menerimaku sebagai gurumu, ucap sang master berwibawa. Usai pertarungan, mereka kembali menelusuri hutan demi mencari harimau jiwa jahat kembar. Keberadaan makhluk itu di hutan Bintang Dou sangatlah langka dan sulit dilacak. Wang Qing hanya menemukan harimau berusia 600 tahun yang jauh dari harapan. Mereka melangkah kian dalam ke jantung hutan, di mana bahaya kian nyata mengancam. Binatang jiwa berusia puluhan ribu tahun mulai menampakkan taringnya di sana. Jangan lebih dalam lagi. Batas usia binatang jiwamu hanyalah 1000 tahun saja. Mereka pun menyisir area itu, mencari predator tangguh yang bersembunyi di kegelapan. Peluang menemukan harimau jiwa jahat kembar 1000 tahun sangat besar di titik ini. Makhluk ini terkenal sulit ditaklukkan dan memiliki insting membunuh yang sangat liar. Di atas 1000 tahun, mereka sanggup bersaing dengan monster-monster penguasa wilayah lainnya. Karena perbedaan kekuatan, Wang Qing harus selalu berada dalam perlindungan Judo Luo. Pencarian berjalan lambat, waktu terus bergulir namun sang target belum juga terlihat. Mungkin sebaiknya kau pilih binatang lain, seperti api hantu 1500 tahun. Saran itu muncul karena sang harimau kembar iblis seolah menghilang di telan bumi. Apakah kemampuannya sama? Bisakah dia memanggil klon bayangan yang melegenda itu? Jika menyerap harimau hantu, durasi klon yang tercipta mungkin akan terasa sangat singkat. Saat keraguan muncul, tiba-tiba guncangan hebat meledak dari arah depan mereka. Wang Qing tersentak, jarinya menunjuk dengan penuh antusias ke arah sumber suara. Itu dia. Harimau kembar iblis ada di sana, teriaknya memecah kesunyian hutan. Seekor harimau kembar iblis terlihat menerjang masuk ke wilayah kekuasaan harimau hantu. Pertempuran antar predator tak terelakkan saat batas wilayah kekuasaan mereka dilanggar. Meski usianya hanya 1200 tahun, nyali harimau kembar ini luar biasa. Dengan tubuh besar dan dua kepala yang mengerikan, ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Harimau hantu pun terdesak, kewalahan menghadapi amukan ganda sang lawan tangguh. Namun, kemampuan klon bayangan akhirnya dilepaskan untuk membalikkan keadaan pertempuran. Tak mau kalah, harimau kembar iblis membelah diri menjadi 4 wujud yang mengerikan. Tatapan tajam saling beradu, atmosfer di arena pertarungan menjadi sangat mencekam. Harimau hantu menyerang lebih dulu sebelum durasi klon bayangannya habis menguap. Harimau kembar iblis pun bertransformasi, kecepatannya meningkat drastis untuk melakukan serangan balik. Duel maut 2 lawan 2 ini mencapai puncaknya, sisi lain tampak sangat dominan. Harimau hantu mulai terdesak hebat. Kecepatannya memudar drastis seiring habisnya durasi klon miliknya. Energi klonnya pun semakin menipis. Harimau putih menerjang ganas hingga mereka hancur tercerai-berai. Keadaan kini berbalik menjadi 2 lawan 1. Setelah pembantaian berdarah, sang harimau hantu akhirnya tumbang. Jasadnya ditelan bulat-bulat oleh harimau kembar iblis. Seketika, aura sang pemangsa meledak lebih dahsyat. Kultivasinya meningkat 10 tahun lebih dalam sekejap. Penyerapan energi itu benar-benar luar biasa efisien. Sepertinya kekuatan harimau kembar iblis ini telah menembus 1300 tahun lebih. Xiao Qing, kau sudah siap? Tanya Luo Krisan pelan. Wang Qing mengangguk dengan tatapan tajam. Mohon bantuannya, guru. Sementara itu, sang harimau kembar masih sibuk melahap sisa mangsanya. Menyadari ada manusia mendekat, monster itu menggeram rendah. Sebuah ancaman yang sangat mematikan. Itu adalah peringatan terakhir bagi sang penyusup yang berani mengganggu wilayah kekuasaannya. Tiba-tiba, Luo Krisan melepaskan tekanan jiwanya. Aura mengerikan menyapu hutan ke segala penjuru arah. Binatang jiwa ribuan tahun bahkan 10.000 tahun di sekitar langsung lari terbirit-birit. Harimau kembar iblis yang terdekat gemetar hebat. Ia tak menyangka akan bertemu monster sekuat itu. Padahal ia hanyalah binatang jiwa biasa yang hanya ingin mencari makan hari ini. Meski diselimuti ketakutan, harimau hitam itu tetap menunjukkan taringnya pada sang Luo Krisan. Raungan buasnya menggema di udara, menandakan ia siap bertaruh nyawa dalam pertempuran ini. Namun harimau putih lebih cerdik. Ia perlahan mundur, mencari celah untuk segera melarikan diri. Selama satu saja selamat, mereka bisa bangkit kembali menjadi iblis api kembar yang baru. Mereka akan mempertahankan seluruh kesadarannya. Tapi Luo Krisan berkata, tak ada yang bisa lari. Jadilah cincin jiwa kedua yang sempurna untuk muridku sekarang juga. Patuhlah padaku. Menyadari niat licik sang harimau putih, sang Judo Luo langsung melancarkan tindakan yang sangat tegas. Skill jiwa ketiga, penghalang aura Judo Luo diaktifkan dengan kekuatan yang sangat penuh. Energi penghalang itu memadat seketika, jauh lebih kuat dan menyesakan daripada serangan sebelumnya. Kedua harimau itu langsung terhimpit tekanan aura. Mereka mematung tak berdaya di tempat itu. Sekuat apapun mereka meronta, semuanya sia-sia belaka. Kuserahkan sisanya padamu, Wang Qing. Aku tak perlu turun tangan lagi, selesaikan sendiri. Baik, guru, jawab Wang Qing mantap. Wang Qing melangkah perlahan menuju harimau hitam. Di depan monster raksasa itu, ia tampak mungil. Meski sang harimau sudah tersungkur di tanah, ukuran tubuhnya tetap terlihat sangat mengintimidasi. Tinggi Wang Qing saat ini sekitar 140 cm, jauh di bawah tinggi sang harimau.
Bahkan saat merangkak, tingginya 2 meter lebih. Jika berdiri, tingginya bisa mencapai 4 meter. Wang Qing segera membangkitkan seluruh kekuatan jiwanya. Ia langsung mengaktifkan skill jiwa pertamanya. Wujud Kobra. Dalam mode transformasi ini, daya hancur serangannya meningkat berlipat-lipat ganda. Wang Qing menghembuskan napas dalam, memusatkan seluruh energinya ke arah harimau hitam tersebut. Tekanan luar biasa mulai menghimpit sang monster. Sisik emas hitam mulai menyelimuti tubuh Wang Qing. Tangannya berubah menjadi cakar emas hitam yang sangat keras dan penuh racun kobra mematikan. Inilah teknik rahasia hasil latihannya selama 8 bulan terakhir, cakar racun emas hitam. Dengan kekuatan puncak level 20, Wang Qing melesat bagaikan kilat yang sangat mematikan. Dalam satu gerakan cepat, ia membelah leher harimau hitam itu tanpa rasa ampun sedikit pun. Darah segar menyembur keluar bersama racun yang langsung melumpuhkan seluruh tubuh sang monster. Mata sang harimau membelalak penuh ketakutan sebelum akhirnya cahaya hidupnya padam untuk selamanya. Dengan tangan yang bersimbah darah, Wang Qing beralih menatap tajam ke arah harimau putih. Harimau putih itu gemetar menghadapi ajal yang mendekat. Wang Qing pun mengaitkan tangannya dengan cepat. Ia mengakhiri hidup sang binatang buas itu seketika. Tubuh kedua harimau itu pun kejang hebat. Dari mayat mereka, muncullah cincin jiwa ungu milenium yang bersinar dengan sangat menyilaukan. 2,5 cincin jiwa beradu, memicu ledakan energi yang sangat dahsyat. Secara ajaib, mereka melebur menjadi satu cincin milenium yang sempurna. Zhu Douluo menatap tajam dan memperingatkan, pikirkanlah baik-baik, muridku. Menyerap cincin 1.300 tahun setara menantang maut 2.600 tahun. Wang Qing menegaskan dengan penuh keyakinan, Guru, aku sudah sangat siap. Jiwa bela diriku sudah tidak sabar untuk melahap kekuatan cincin ini. Ambisi Wang Qing telah membara sejak melihat harimau kembar jahat itu. Zhu Douluo mengangguk, merasakan semangat juang yang meluap dari sang murid. Dia melangkah mundur, membiarkan energi ungu 1000 tahun itu mendekat. Dengan napas berat, Wang Qing duduk bersila mengumpulkan seluruh keberaniannya. Kegugupan menyelimuti, mengingat dirinya baru saja menyentuh peringkat 20. Gila rasanya mencari cincin kedua di atas level 1000 tahun. Banyak jenius telah gugur karena tubuh mereka hancur menahan beban. Kematian tragis menanti mereka yang gagal, namun Wang Qing terus fokus. Dia memacu keterampilan pertamanya, memfokuskan seluruh energi ke titik nadi. Wujud kobra diaktifkan demi memperkuat fisik dan menekan aura musuh. Hanya kekuatan mental baja yang bisa menjinakkan cincin jiwa liar ini. Di dalam alam bawah sadarnya, duel hidup dan mati dimulai. Arwah harimau kembar jahat meraung, mencoba mencabik-cabik kesadaran Wang Qing. Serangan itu begitu brutal, berniat mengambil alih raga sang pemuda. Kebencian monster itu membelah jiwa Wang Qing dari dua arah berbeda. Merasakan ancaman nyata, Wang Qing memeras seluruh sisa tenaga dalamnya. Gabungan teknik kobra dan kupu-kupu dikerahkan hingga batas maksimalnya. Namun beban 2.600 tahun itu terlalu menyesakan dada. Kekuatan penahan miliknya mulai retak oleh tekanan energi yang masif. Saat harapan mulai menipis, Wang Qing memilih untuk bertaruh nyawa. Dia melepaskan kartu as rahasia, yakni domain eksklusif kupu-kupu. Hutan Stardau bergetar menyambut bangkitnya kekuatan penguasa yang baru. Perlawanan arwah harimau jahat itu perlahan mulai melemah dan luntur. Inilah kesempatannya. Wang Qing meluncurkan serangan mental penghancur seketika. Di bawah penindasan mutlak, sang harimau tak lagi bisa berkutik. Jiwa monster itu hancur berkeping-keping oleh tekad kuat milik Wang Qing. Setelah 2 jam bertaruh nyawa, cincin itu akhirnya berhasil dijinakkan. Keajaiban terjadi. Kekuatan 2.600 tahun kini menjadi miliknya. Zhu Douluo terpaku melihat cincin ungu legendaris melingkar di kaki muridnya. Luar biasa, kau benar-benar berhasil melampaui nalar manusia biasa hari ini. Cincin kedua berwarna ungu. Sejarah baru telah tercipta di dunia ini. Kegembiraan Zhu Douluo meledak, dia hampir saja menerjang untuk memeluknya. Untunglah sang murid sigap menghindar dari pelukan maut sang guru. Lalu, apa nama rahasia dari keterampilan jiwa keduamu ini, Wang Qing? Wang Qing tersenyum misterius, keterampilan keduaku. Topi kupu-kupu emas, nama yang sangat unik, tapi apa efek sebenarnya dari teknik itu? Lihatlah sendiri, guru, sahutnya sambil mengalirkan seluruh tenaga inti jiwa. Seketika, aura emas yang sangat menyilaukan meledak dari tubuh Wang Qing. Cahaya suci itu perlahan menyentuh tanah, siap untuk mengguncang dunia. Cahaya emas meledak hebat, menyilaukan pandangan siapapun yang berani menatapnya. Begitu pudar, muncullah harimau hitam raksasa berbulu emas, setara dengan harimau kembar iblis. Sosok kucing oranye yang sangat ganas kini telah bangkit dengan penuh kewibawaan. Begitu menapakkan kaki, ia menggeram dahsyat bak suara bambu yang terbelah paksa. Raungannya menggelegar bagai guntur, mengiris udara setajam mata pisau di telinga lawan. Taringnya mengerikan seperti ular kobra. Inilah wujud sejati sang topi kepala bundar. Kau memanggil kucing raksasa? Tanya Douluo, merasakan aura kehidupan dari makhluk tersebut. Namun auranya terasa lemah. Apa kau bersusah payah menyerap iblis hanya demi ini? Sang title Douluo dilanda keraguan, melihat wujud kucing oranye yang tampak biasa saja.
Dia keheranan, sebab kekuatan topi kepala bundar saat ini hanya setara master jiwa. Wang Qing tersenyum tenang. Guru, jangan terburu-buru menilai kekuatan luar biasa ini. Izinkan saya menjelaskan rahasia di balik keterampilan jiwa kedua yang sangat unik ini. Wang Qing mulai membeberkan kemampuannya. Bangkitlah sepenuhnya, wahai topi kepala bundar. Meski sekarang di level 20, kekuatannya akan terus melonjak seiring waktu. Levelnya akan selalu selangkah lebih tinggi daripada tingkat kekuatan jiwaku sendiri. Setelah menyerap harimau kembar iblis, kekuatan jiwaku naik pesat ke level 22. Level 22? Title Douluo terperanjat, nyaris tak mempercayai pendengarannya sendiri. Ia segera memeriksa aliran energi Wang Qing guna memastikan kebenaran dari ucapannya tersebut. Ternyata benar. Wang Qing melanjutkan, karena sekarang aku berada di level 22. Artinya, topi kepala bundar kini sudah berada di puncak level 23. Bahkan tanpa cincin baru, kekuatannya akan terus menyesuaikan dengan batas kemampuanku saat ini. Namun, yang paling mengerikan adalah sinkronisasi sempurna dari semua jurus jiwaku. Seluruh teknik dari cincin dan tulang jiwa lain bisa ia gunakan sepenuhnya. Semua kekuatan itu akan menyatu padanya. Title Douluo tersentak. Apa? Digunakan sesuka hati? Tepat. Wang Qing meyakinkan gurunya yang masih dilanda rasa tidak percaya. Ia segera mengaktifkan jurus kedua pada makhluk yang sedang bersantai di sisinya itu. Telinganya berubah drastis, berganti sisik ular raksasa dengan taring yang memanjang sangat tajam. Transformasi itu terjadi sangat cepat di depan mata, menyelimuti seluruh bagian tubuh makhluk itu. Sisik emas hitam muncul, serupa dengan wujud kobra dari jurus pertama Wang Qing. Title Douluo terperangah. Penjelasan dari Wang Qing barusan benar-benar di luar nalar manusia. Meski penjelasan telah usai, wujud kobra pada si kucing tetap membuatnya terpaku diam. Penampilannya benar-benar identik dengan manifestasi kekuatan yang dimiliki oleh Wang Qing sendiri. Mustahil. Bagaimana bisa ada teknik yang begitu berani menantang hukum alam seperti ini? Artinya, saat kau menjadi Title Douluo, kau akan memiliki rekan setingkat dewa? Benar, guru. Ini adalah keistimewaan dari hubungan batinku dengan roh bela diri ini. Dua jiwa dalam satu raga, memberiku kekuatan yang sanggup menantang kehendak langit. Sekarang guru mengertikan, alasan utama di balik keputusanku menyerap energi harimau itu. Zhu Douluo hanya terdiam kaku, jiwanya terguncang hebat menyaksikan potensi tanpa batas muridnya. Hatinya bergejolak gila. Bocah ini ditakdirkan menjadi legenda paling agung di masa depan. Zhu Douluo memantapkan hatinya, sebuah tekad besar kini membara kuat di dalam dirinya. Xiao Qing, jangan khawatir. Ucapnya penuh kesungguhan sembari menjanjikan masa depan yang cerah. Akan kuberikan segalanya demi menjadikanmu Title Douluo terkuat yang pernah ada di dunia. Tubuhnya bergetar hebat saat ia perlahan mengulurkan tangannya dengan penuh rasa haru. Melihat tangan gurunya mendekat, Wang Qing merasa canggung sekaligus merasa sangat terhormat. Wang Qing mundur perlahan lalu membungkuk hormat. Terima kasih atas segala kebaikanmu, guru. 5 hari berlalu, sang murid akhirnya kembali menginjakkan kaki di aula roh yang megah. Kali ini Wang Qing mendapat keberuntungan besar. Cincin api kembar milenium berhasil diserapnya hingga naik 2 tingkat. Sementara itu, Paus Bibi Dong segera mengutus Title Douluo untuk menjalankan misi khusus yang sangat rahasia. Karena misi itu memakan waktu lama, Wang Qing memutuskan kembali ke akademi untuk mengasah kekuatannya terlebih dahulu. Langkah pertamanya setibanya di akademi adalah langsung menuju hutan binatang buas untuk memulai latihan intensif. Dampak latihannya sungguh luar biasa. Populasi binatang buas di area tersebut kini menyusut hingga tersisa separuh. Di tengah sunyinya hutan itu, tampak sosok gadis cantik yang sedang duduk bermeditasi dengan anggun. Ternyata itu Huliena. Sosok yang sudah lama tak ditemuinya sejak Wang Qing menembus level 20. Perlahan ia membuka matanya yang memikat. Ledakan aura tiba-tiba membuatnya menyadari kehadiran Wang Qing di kejauhan. Kilatan kegembiraan sempat terpancar di matanya, namun ia segera menyembunyikannya dengan ekspresi wajah yang berbeda. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit kesal. Junior Wang Qing, kupikir kau sedang berlatih dengan sangat rajin, tapi kenapa aku tidak melihatmu sama sekali selama beberapa hari terakhir ini? Tanyanya penuh selidik. Huliena menggoda Wang Qing dengan nada bicaranya yang unik. Wang Qing sendiri sudah sangat terbiasa dengan sifatnya. Setahun mengenalnya membuatnya paham. Wang Qing pun mulai menjelaskan situasinya kepada Huliena dengan sangat tenang. Apa kau benar-benar sudah menembus level 20? Tanya Huliena saat Wang Qing mulai bercerita. Wang Qing menceritakan segalanya, termasuk saat Title Douluo membawanya berburu cincin roh. Huliena terkejut bukan main. Kau serius? Cincin roh keduamu berasal dari binatang milenium? Wang Qing mengangguk mantap untuk meyakinkannya. Wang Qing melepaskan jiwanya. Cincin kuning muncul perlahan, disusul kilauan ungu yang memancarkan tekanan roh luar biasa. Itu benar-benar cincin milenium. Huliena tercengang, matanya tak sanggup beralih dari warna ungu yang mustahil itu. Dia benar-benar seorang monster, gumamnya takjub, mengakui kejeniusan luar biasa yang ada di hadapannya saat ini. Mendengar pencapaian Wang Qing yang menyerap cincin milenium,
Juliana merasa gemas sekaligus tertantang secara batin. Ia merasa sangat iri pada bakat Wang Qing, padahal selama ini ia dikenal sebagai jenius nomor 1. Namun melihat potensi Wang Qing, ia sadar siapa jenius sejati. Wang Qing, aku ingin bertanding 1 lawan 1. Kakak senior, apa kau serius? Wang Qing terkejut mendengar tantangan mendadak dari sang jenius Aula Roh. Aku baru level 22, sedangkan kau sudah level 37. Selisih kita 15 level. Jika ada yang melihat, mereka akan mengira kau sedang menindas adik kelasmu yang baru ini. Jangan khawatir, Wang Qing. Kita hanya akan bertukar pikiran untuk menguji kemampuan barumu itu, balasnya santai. Aku tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku. Aku akan menahan level kekuatanku agar setara dengan levelmu sekarang. Sambil berbicara, Juliana sudah memasang kuda-kuda bertarung, bersiap untuk memulai duel persahabatan yang sengit ini. Kebetulan sekali, Wang Qing juga sangat ingin menguji seberapa kuat keterampilan roh keduanya yang baru saja didapat. Siap, Junior Wang Qing, majulah. Tantang Juliana setelah melihat kesiapan yang terpancar dari mata lawan tandingnya. Tanpa ragu, Juliana melepaskan jiwanya. 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu mulai mengelilingi tubuhnya. Cahaya mulai berpendar dari kakinya. Keterampilan roh kedua, pesona rubah. Aura magis merah muda seketika meledak. Juliana melancarkan serangan pertamanya. Sepasang matanya kini memancarkan cahaya merah muda yang sangat memikat jiwa. Meski mental Wang Qing sangat kuat, pesona Juliana akan semakin mematikan seiring dengan meningkatnya level sang lawan. Walaupun Juliana menekan kekuatannya, level aslinya yang tinggi membuat serangannya sulit untuk ditangkis begitu saja. Keterampilan roh pertama, wujud kobra. Wang Qing segera bertindak cepat untuk menahan pengaruh sihir yang mulai menjerat. Ia menggunakan teknik wujud kobra miliknya demi meningkatkan ketahanan mental terhadap serangan pesona yang menyesatkan itu. Wang Qing menghembuskan napas berat, mencoba melepaskan gelombang pencegah mental untuk menghentikan efek sihir sang kakak senior. Wujud kobra tersebut juga membawa aura penekanan roh bela diri yang cukup kuat ke arah lawannya. Jiwa bela diri Juliana sempat tertekan sejenak, namun perbedaan level yang mencolok membuat dampaknya kurang terasa. Karena Juliana ahli dalam tipe mental, pertahanan Wang Qing pun mulai terkikis oleh kekuatan pesona yang luar biasa. Efektivitas wujud kobra menurun drastis. Ternyata begitu mudah bagimu untuk terjebak dalam pesonaku, ejek Juliana. Sambil tersenyum, Juliana merapal jurus pamungkasnya ke arah Wang Qing yang mulai terlelap dalam ilusi mimpi. Keterampilan roh ketiga, transformasi rubah iblis. Ekor-ekor rubah yang mematikan mulai tumbuh dari balik punggungnya. Aura rubah merah muda mulai menyelimuti punggung Juliana, mengubah wujudnya menjadi predator mematikan. Kecepatannya meledak drastis. Dalam sekejap mata, dia sudah menerjang tepat ke arah Wang Qing. Beruntung, insting roh bela diri Mandie segera membangkitkan kesadaran Wang Qing dari bahaya fatal. Meski mencoba menghindar, namun serangan telapak rubah Juliana masih berhasil mengenai tubuhnya. Hantaman itu begitu kuat hingga membuat sisik emas hitam di dada Wang Qing terlepas. Walau memiliki pertahanan sisik yang kokoh, luka goresan dalam tetap membekas di dadanya. Tak memberi celah sedikit pun, Juliana kembali merapal teknik rahasia miliknya. Keterampilan jiwa kedua, pesona rubah. Dia berniat mengunci seluruh pergerakan mundur Wang Qing. Sigap, Wang Qing berhasil menepis efek kontrol itu sebelum jiwanya terjerat lebih dalam. Namun, teknik jiwa ketiga Juliana jauh lebih cepat hingga Wang Qing terpojok berkali-kali. Dalam posisi terdesak, Wang Qing segera melepaskan kartu as dari keterampilan jiwa keduanya. Bangkitlah Mandi! Seru Wang Qing memanggil kekuatan roh penjaganya. Seketika, cahaya keemasan yang sangat pekat menyelimuti dan meluap dari seluruh tubuh Wang Qing. Juliana tersenyum sinis, menantikan efek luar biasa dari keterampilan jiwa kedua milik juniornya. Cahaya itu membelah diri, lalu muncullah seekor kucing oranye raksasa yang berdiri gagah di sampingnya. Begitu menampakkan diri, kucing raksasa ini langsung meledakkan aura tempur yang sangat dahsyat. Dengan nafas yang mengancam, Mandi mulai memburu Juliana demi melindungi tuannya. Kekuatan fisik serta mental Mandi benar-benar melampaui batas normal dan menekan segalanya. Juliana yang semula menyerang, kini merasakan tekanan jiwa yang berlipat ganda lebih kuat. Kecepatan pengejarannya melambat seketika. Apakah ini sebuah teknik pemanggilan avatar yang nyata? Kau memanggil seekor kucing untuk bertarung? Sungguh kejutan yang menarik, adik kecil. Juliana meremehkan, menganggap teknik jiwa pemanggilan seperti ini tidak akan bertahan lama. Baginya, teknik tersebut hanyalah pemborosan kekuatan jiwa yang akan segera habis. Namun, Juliana sama sekali tidak menyadari karakteristik unik dari teknik milik Wang Qing. Pemanggilan Mandie tidak memiliki batas waktu, dan tidak mengonsumsi energi jiwa milik Wang Qing. Justru aura penindasan Mandela yang mulai melucuti setiap atribut kekuatan milik Juliana. Wang Qing mungkin belum bisa kabur sepenuhnya, namun Mandi siap membalikan keadaan. Kini pertempuran berubah menjadi 2 lawan 1 yang sangat sengit dan menegangkan. Mandi mengaktifkan wujud kobra, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan sisik emas hitam yang keras. Dengan kecepatan kilat, dia melompat dan langsung mengunci posisi di belakang tubuh Juliana. Mandi mengangkat kaki depannya yang kini terbungkus energi emas hitam yang sangat mematikan.
Cahaya dingin memancar saat cakar itu menebas tajam ke arah sosok Hulena. Merasakan ancaman maut, Hulena bergerak cepat menghindar hingga serangan itu meleset ke samping. Cakar mandi menghantam pohon besar hingga terkikis dalam, menunjukkan daya hancur yang luar biasa. Tak berselang lama, pohon itu langsung tumbang akibat racun mematikan yang meresap ke dalamnya. Asap hitam pekat mengepul dari batang pohon, membuktikan betapa korosifnya racun kobra emas hitam. Hulena menatap ngeri, sementara Wang Qing mulai memulihkan kondisi tubuhnya yang terluka. Luka di dadanya menutup dengan cepat berkat efek cincin jiwa kedua yang sangat langka. Roh labu kembar jahat memiliki kemampuan regenerasi luar biasa yang sulit dipercaya oleh lawan. Walau raga bisa bangkit kembali, namun kemalangan tak bisa dihindari. Lawannya kini sang Krisan Temum Douluo. Inikah kehebatan skill jiwa keduamu? Kau bahkan mampu menggunakan. Sangat menarik, sepertinya aku tidak bisa lagi bermain-main denganmu sekarang. Setelah berucap, Hulena meledakkan kekuatan jiwanya hingga menembus level 37. Hei, bukankah kau berjanji untuk tetap bertarung di level yang sama denganku? Teriak Wang Qing saat melihat seniornya itu mulai mengeluarkan kekuatan penuh yang sesungguhnya. Namun, jika level kekuatan mereka setara, Wang Qing jelas bukanlah tandingannya. Adik Wang Qing, sayang sekali kau harus membawa bantuan untuk melawanku. Inilah skill jiwa kedua. Hulena mengabaikan raungan lawan dan mulai menyerang. Seluruh energi dikerahkan. Serangan itu terlalu cepat untuk dihindari Wang Qing. Wang Qing menunggangi Maudi, sang kucing raksasa dalam wujud kobra mematikan. Kecepatannya luar biasa. Tubuh Maudi telah berevolusi menjadi perwujudan jiwa bela diri. Meski ukurannya membesar, kelincahan alami sang kucing tetap tak tertandingi. Bagi Wang Qing yang berumur 7 tahun, beban tubuhnya bukanlah masalah besar. Momen legendaris tercipta. Penunggang kucing raksasa itu kini menguasai medan laga. Wang Qing terus menghindar dengan tenang, tanpa niat untuk membalas serangan itu. Napas Hulena mulai memburu. Dengan amarah meluap, ia memaki Wang Qing habis-habisan. Apa kau hanya bisa lari? Dan makhluk pemanggil macam apa yang kau bawa? Kenapa energinya tak kunjung habis? Wujud ular bermata kucing itu sungguh aneh. Wang Qing mengungkap rahasia, Maudi bertarung menggunakan sumber energinya sendiri. Hulena tersentak kaget, kenyataan di balik kekuatan itu benar-benar mustahil.